Semua dimulai di hutan gelap yang hujan di malam yang sangat menyeramkan. Dan di tengah kegelapan ini, sekelompok satria bersenjata berat menerobos hutan dan akhirnya menemukan target mereka. Pemimpin mereka bertanya apakah dia bersenang-senang bersembunyi, lalu dia menyerang Eugene. Menyebutnya binatang kotor, dia juga bilang bahwa menipu satria suci adalah trik yang bagus, tapi aksinya berakhir di situ. Kemudian satria itu mengangkat pedangnya dan memberitahu Eugene bahwa dia seharusnya merasa bangga dihabisi olehnya. Meskipun dia terjatuh, vampir itu tidak terpengaruh oleh omongannya tentang dosa-dosanya dan gereja, tapi dengan senyum di wajahnya, satria itu bersiap untuk membocorkan sebuah rahasia. Ternyata dia tidak pernah ingin menangkap Eugene dan membiarkannya berkeliaran dengan sengaja. Dia menjelaskan bahwa dia bergabung dalam pengejaran terlambat dan membiarkannya liar selama ini karena Eugene adalah vampir yang langka. Dan satria itu ingin membuat namanya dikenal dengan menangkapnya. Eugene kemudian menyadari bahwa dunia ini adalah hutan di mana yang kuat memangsa yang lemah. Karena segalanya ditentukan oleh kekuatan, dia selalu melarikan diri dari semua orang. Namun usahanya untuk melawan dan melarikan diri sia-sia dan dia terkena serangan langsung. Pedang satria itu menembusnya saat dia teringat diburu dan terpojok. Meskipun begitu, satria itu terus mengoceh tentang bagaimana keberadaannya adalah penghinaan bagi gereja. Tapi di detik-detik terakhirnya, Eugene berharap untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk mengubah segalanya. Dengan itu, dia mengeluarkan teriakan terakhir penuh penderitaan saat hidupnya sepenuhnya memudar. Tiba-tiba Eugene terbangun terkejut. Di tempat yang sama sekali berbeda, dia kemudian melihat sekeliling, berkeringat dingin, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dia kemudian melihat ke bawah ke tangannya dan menyadari bahwa anggota tubuh dan lehernya utuh. Di atas itu, dia menyadari dia berada di tenda yang sama, tempat dia tinggal sebelum diburu oleh para satria. Melihat bekas di kayu, dia menyadari bahwa dia telah kembali 6 bulan ke masa lalu. Dengan ini Eugene akhirnya mengerti. Entah bagaimana dia telah melakukan perjalanan kembali dalam waktu, dia kemudian mengepalkan tinjunya erat-erat. Mengetahui bahwa dia telah diberikan kesempatan kedua dalam hidup, di sebuah desa terpencil di hutan, jauh dari pandangan manusia. Saat itu dia hanyalah vampir lemah bernama Eugene, yang hidup dengan bersembunyi dan bertahan sampai suatu hari dia menyerah pada instingnya, yang membawa para tentara bayaran malam-malam mengejarnya dan tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Mereka selalu menemukannya tidak peduli kemana dia pergi, karena itu dan ketakutan tertangkap. Dia menghabiskan 12 tahun hanya meminum darah binatang liar. Kini kembali ke masa lalu. Dia tidak tahu bagaimana semua ini terjadi, tapi memutuskan dia tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Eugene kemudian memutuskan dia akan menjadi cukup kuat, sehingga tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Jadi Eugene menuju ke rawa, dan menyatakan dia akan mengubah strategi bertahannya. Karena vampir menyerap kekuatan dari darah dan semakin kuat darahnya, semakin banyak kekuatan yang mereka dapatkan. Dan dengan ide itu dalam pikirannya, dia menunggu sampai target pertamanya akhirnya muncul. Tiba-tiba, penguasa hutan, makhluk raksasa yang menakutkan, melompat tepat ke arahnya, bahkan dengan monster tepat di depannya. Eugene tidak menunjukkan rasa takut dan bersiap untuk melawan. Makhluk itu menyerang dengan duri, dan Eugene terlempar dari dampaknya. Dia tahu tubuhnya lemah, tapi jika dia bisa mendapatkan satu luka kecil, itu sudah cukup, karena kemudian dia bisa menghisap darah makhluk itu, dan akhirnya mulai menjadi lebih kuat. Eugene kemudian melompat ke arah monster. Karena metode bertahan hidupnya yang lama gagal dan sekarang taktik lamanya gagal, dia sangat membutuhkan lebih banyak kekuatan. Jadi Eugene menggunakan pedangnya dan menyerang makhluk itu dengan segenap kekuatannya, namun dia terkejut menemukan bahwa bilahnya bahkan tidak bisa menembus kulit makhluk itu. Monster itu kemudian membalas dengan ekor cambuk yang menghancurkan pedangnya dan mengirimnya terbang. Makhluk itu kemudian menghantamkan ekor ke tanah, meluncurkan Eugene ke udara. Eugene jatuh ke tanah. Semua terluka dan menyadari dia mungkin telah meremehkan lawannya dan tepat di depannya, penguasa hutan membuka mulutnya untuk melahapnya dalam satu gigitan. Ternyata makhluk ini adalah Romer, makhluk yang hidup di alam sihir. Di atas itu, beberapa dari mereka memiliki batu sihir yang dianggap seperti permata langka. Eugene tahu bahwa batu itu adalah inti dari monster, tapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia kemudian menyadari bahwa mungkin dia menganggap kesempatan baru dalam hidup ini terlalu enteng. Karena monster itu sangat kuat, bisa menghabisinya sebelum dia bisa mendarat. Makhluk itu lalu menyerang dengan semua yang dimilikinya, menciptakan gelombang energi besar di rawa Eugene. Dia berpikir bahwa karena dia mendapatkan satu kesempatan kedua, dia mengira kesempatan lain akan datang dengan mudah. Namun, dia tidak menganggap dirinya terlalu tinggi dan tahu bahwa dia tidak bisa membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Itulah sebabnya dia selalu merangkak dan menahan napas hanya untuk tetap hidup. Bahkan sekarang, dia terus berjuang hanya untuk bertahan hidup satu hari lagi. Tapi kali ini, dia memilih untuk bertarung dengan semua kekuatannya. Hanya untuk terus hidup, jadi dia menggenggam mulut monster itu dengan tangan telanjangnya dan memutuskan bahwa dia akan bertarung dan menang dengan tubuhnya yang bersinar. Eugene tahu bahwa jika dia tidak menang, tidak akan ada kesempatan lain. Jadi dia menyodorkan tangannya ke dalam mulut monster untuk merobek inti kekuatannya. Karena bagi Eugene, bertahan hidup selalu dibangun di atas darah orang lain. Dan dengan satu usaha terakhir, dia akhirnya berhasil menghancurkan batu mana makhluk itu. Setelah pertarungan, malam menjadi tenang dan sunyi di hutan. Sekali lagi,
tiba-tiba ledakan energi besar menerangi seluruh rawa. Dia kemudian ingat bersumpah bahwa jika dia mendapatkan kesempatan lain, dia akan memilih untuk bertarung dan tidak mengikuti jalan melarikan diri seperti yang dia lakukan sepanjang hidupnya yang lalu. Kini berdiri di tengah reruntuhan, Eugene telah sepenuhnya berubah. Dengan penampilan baru, dia menyatakan bahwa dia akan menaklukkan darah dan kemenangan. Beberapa saat kemudian, Eugene berdiri sendirian di bawah sinar bulan. Dia menyadari bahwa mana dari batu itu jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Selain itu, dia telah mendapatkan kemampuan untuk menutupi kulitnya dengan sisik hitam. Eugene kemudian mengungkapkan bahwa dia mengetahui tentang monster itu ketika dia ditangkap oleh tentara bayaran. Saat itu, dia meminum darah makhluk itu dan berhasil melarikan diri dari sana. Tapi bahkan dengan kekuatan barunya, dia tahu bahwa dia bukan tandingan kesatria Jundorit. Itulah sebabnya dia perlu menjadi lebih kuat untuk melawan Paladin. Siapa yang akan datang setelah dia melihat matahari hampir terbit? Eugene memutuskan untuk kembali sebelum fajar. Namun suara misterius menghentikannya. Suara itu berterima kasih padanya karena telah mengalahkan master palsu dan dari air rawa. Sebuah makhluk biru muncul, berterima kasih kepada Eugene, namun makhluk itu mengatakan bahwa menyerang rumahnya dan mengotori tanah dengan darah adalah sebuah dosa. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Marian Agung, pelindung wilayah itu. Bahkan mengancam Eugene dengan kutukan yang akan merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping. Namun makhluk itu ternyata adalah peri kecil dan bertanya-tanya apakah dia bisa mendengarnya. Peri itu terkejut ketika Eugene bertanya apa dia. Dia tidak percaya dia bisa melihatnya dan Eugene mengulangi pertanyaannya sekali lagi. Makhluk kecil itu bertanya apakah dia mendengar semuanya dan dia mengonfirmasi bahwa dia mendengarnya. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Marian, roh air yang diperbudak selama 15 tahun. Tapi dia menjelaskan bahwa berkat dia, tempat itu akhirnya bisa disucikan kembali. Sementara Marian berbicara, Eugene menyadari bahwa salah satu tato di tubuhnya memudar. Peri itu kemudian bertanya tentang tanda itu dan dia mengatakan bahwa dia tidak tahu. Tanda itu selalu ada di sana. Dia juga mengungkapkan bahwa sejak ingatan terawal, dia memiliki 10 tato di tubuhnya dan tidak ingat masa lalunya. Dia hanya fokus untuk bertahan hidup dengan tenang. Lalu dia bertanya-tanya apakah tanda-tanda itu adalah semacam segel. Dan jika salah satunya baru saja pecah, Marian mulai panik. Sudah lama sejak dia berbicara dengan siapapun, dia kemudian mengeluh bahwa menyucikan rawa dan mengubahnya kembali menjadi danau akan memakan waktu. Jadi dia menawarkan untuk memberinya air segar sebagai ungkapan terima kasih. Namun air yang dihasilkan tidak terlihat sedikit pun menggugah selera atau bersih. Dan meskipun peri itu bersikeras, Eugene menyuruhnya pergi. Dia mengabaikan tawarannya. Beberapa hari kemudian, Eugene akhirnya tiba di sebuah desa bernama Broadwind. Tiba-tiba seorang pemuda berlari ke desa sambil berteriak bahwa monster bermata merah telah tiba. Kepala desa dan penduduk desa lainnya keluar untuk melihat. Mereka terkejut oleh pemandangan itu karena di tanah mereka menemukan tumpukan besar hewan yang baru saja diburu. Seorang pemuda kemudian bertanya apa rencana monster itu karena bukan bulan purnama. Ternyata monster itu adalah Eugene, yang telah tinggal dekat desa selama lebih dari 10 tahun. Tiba-tiba Eugene melangkah keluar dari hutan dan bertanya apakah dia bisa masuk ke desa. Pada awalnya semua orang takut padanya karena matanya yang menakutkan, merah, tapi sejak dia selalu membawa makanan, hubungan aneh mereka berlanjut selama 1 dekade. Eugene kemudian menjelaskan bahwa dia tinggal jauh karena dia sakit. Tapi sekarang dia sudah sembuh dan sejak dia menerima banyak bantuan dari desa, dia ingin membalas semua kebaikan mereka. Para penduduk desa bingung. Ketika dia memberitahu mereka untuk memanggilnya jika ada yang terjadi, dia kemudian melepas topengnya dan memperlihatkan dirinya kepada semua orang dengan senyuman. Kerumunan terkejut, benar-benar membeku oleh ketampanan Eugene. Mereka bertanya-tanya apakah makhluk itu sebenarnya adalah setengah elf atau mungkin bahkan seorang bangsawan. Bahkan kepala desa tidak percaya dia setampan itu di balik topeng. Kembali di hutan, Marian bertanya mengapa dia memberikan semua hewan buruan kepada penduduk desa. Dia tidak mengerti karena bagi seorang peri, vampir itu hanya tentang darah dan kematian. Marian juga mengeluh bahwa dia tidak perlu manusia karena dia akan pergi segera. Eugene kemudian menjawab bahwa terkadang kita harus peduli tentang hal-hal ini. Karena jika dia tidak menghentikan mereka, para tentara bayaran akan menyerang. Dan semua orang di desa akan hancur. Dia kemudian menjelaskan bahwa para tentara bayaran datang untuk mengambil seorang anak dari desa dan dalam prosesnya, mereka akan menghabisi semua saksi dan menghabisi semua penduduk desa. Marian bingung dan bertanya-tanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Dan bagaimana dia tahu semua ini bahkan setelah berhari-hari bersama. Dia masih tidak bisa membaca pikirannya. Peri itu kemudian bertanya, apa hubungan kepercayaan dengan para tentara bayaran? Tiba-tiba Eugene berhenti berjalan dan Marian menabrak bahunya. Dia mengeluh tentang berhentinya yang tiba-tiba dan bertanya, mengapa dia berhenti tiba-tiba? Saat itulah dia melihat ke depan dan melihat apa yang sedang terjadi. Sekelompok tentara bayaran bersenjata lengkap muncul di jalan hutan. Mereka melihat Eugene sendirian dan mengira dia hanya seorang penduduk desa. Pemimpin itu kemudian berkomentar bahwa orang itu terlihat lemah dan tidak bersenjata dengan baik, jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya tanpa mengeluarkan suara. Salah satu tentara bayaran menyerang maju dengan kapal untuk menyerang Eugene. Marian berteriak putus asa.
Ketakutan akan apa yang mungkin terjadi padanya, pria itu kemudian mengayunkan kapaknya, tetapi Eugene jauh lebih cepat. Dengan tatapan dingin dan matanya bersinar merah, dia bersiap untuk melawan dalam sekejap. Dia memotong tentara bayaran itu menjadi dua tanpa kesulitan, dan sementara sisa kelompok terkejut, dia menjelaskan taktiknya kepada Marianne. Eugene berkata mereka perlu membangun kepercayaan, agar tidak terlihat mencurigakan, dan dengan itu dia mengungkapkan bahwa dia akan menghabisi semua tentara bayaran tepat di situ juga. Eugene kemudian melanjutkan menjelaskan rencananya kepada peri kecil Marianne. Dia berkata dia perlu membangun kepercayaan manusia, tanpa terlihat mencurigakan, dan dengan senyuman dia mengungkapkan bahwa dia akan melakukannya, dengan menghabisi semua tentara bayaran. Para pria itu kemudian berteriak ketakutan, saat mereka menyadari Eugene adalah seorang vampir. Namun salah satu dari mereka mengumpulkan sedikit keberanian, dan berkata jika mereka menangkapnya hidup-hidup, gereja akan memberi mereka hadiah. Tetapi keserakahan itu tidak bertahan lama saat Eugene menatapnya dengan mata merahnya. Tentara bayaran itu terlempar, dan yang lainnya menyadari dia bukan hanya orang biasa. Meskipun begitu mereka terus menyerang dan salah satu dari mereka berteriak bahwa kepala vampir itu miliknya. Namun Eugene terlalu cepat dan berhasil menghindari semua serangan mereka. Kemudian seorang raksasa besar dengan gada besar menyerang Eugene. Pria itu berteriak bahwa dia akan meratakan mereka semua dengan senjata super kuatnya. Tetapi dia terkejut ketika Eugene memblokir serangan itu. Hanya dengan satu tangan, Eugene kemudian berkata hari mulai gelap, dan malam adalah waktunya untuk bersinar. Dia kemudian menggunakan cakarnya dan menghabisi tentara bayaran. Dalam satu serangan, dia memanfaatkan kegelapan, dan berkata bahwa malam adalah waktu terbaik untuk mengalirkan darah. Pemimpin kelompok itu kemudian berteriak agar anak buahnya tidak menyerang secara membabi buta karena dia adalah monster. Tiba-tiba para penduduk desa datang dengan obor dan terkejut dengan pemandangan itu. Mereka tidak percaya dengan pembantaian yang mereka temukan di tengah hutan. Kepala desa kemudian melihat tubuh-tubuh yang berserakan dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Dengan curiga dia menatap tajam Eugene dan bertanya apakah dia yang melakukan ini. Namun Eugene membantah semuanya dan mengatakan dia menemukan mayat-mayat itu dalam perjalanan pulang dari berburu. Dia kemudian menunjuk ke samping dan mengatakan pelakunya adalah beberapa orang lain. Dan mengejutkan semua orang, pelakunya adalah sekawanan serigala buas. Eugene menjelaskan bahwa dia sudah mengalahkan beberapa serigala, tetapi yang berhasil melarikan diri mungkin masih ada di sekitar. Salah satu penduduk desa kemudian mengonfirmasi bahwa ada bekas cakaran di tubuh para tentara bayaran. Pria lain juga berteriak bahwa mereka semua diserang oleh sekawanan serigala. Kepala desa kemudian meminta maaf kepada Eugene karena mencurigainya tanpa alasan. Dia kemudian menyarankan untuk menguburkan mayat-mayat itu di desa, tetapi Marianne memanggilnya pembohong, karena serigala hanya muncul untuk membersihkan kekacauan setelah mencium semuanya, dan bahwa dia sendiri yang membuat bekas di tubuh itu untuk menutupi jejaknya. Peri kemudian bertanya-tanya mengapa dia begitu peduli dengan citranya di hadapan manusia. Tiba-tiba Eugene menemukan sesuatu di saku salah satu tentara bayaran yang mati. Dia kemudian menyerahkan sebuah surat kepada kepala desa dan bertanya apakah dia ingin membacanya. Pria itu mengenali segel Taiwan dan terkejut dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan mata terbelalak, dia tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja dibacanya. Putus asa, dia berteriak nama Pelit dan bertanya apakah anak itu ada di desa sekarang. Ternyata Pelit mungkin adalah anak tidak sah dari Taiwan yang kuat. Eugene kemudian teringat kata-kata pemimpin tentara bayaran tentang anak itu. Pria itu terkejut dengan kekuatan Eugene, dan bertanya-tanya dari mana dia berasal, tetapi Eugene tidak memberinya waktu untuk berpikir, dan menyerangnya habis-habisan. Meskipun begitu pemimpin tentara bayaran berteriak kepada anak buahnya, untuk tidak ragu dan untuk bertarung. Dia mengatakan bahwa meskipun Eugene adalah monster, dia masih memiliki dua lengan dan dua kaki, tetapi pria itu segera menyadari mereka bahkan tidak bisa lari dari vampir, jadi dia memutuskan untuk menyerang sendiri dan menerjang dengan kecepatan penuh ke arah Eugene dengan tatapan dingin yang penuh tekad. Eugene bersiap untuk pertarungan terakhir, dia kemudian melayangkan pukulan yang kuat, tepat di wajah pemimpin tentara bayaran dan dengan kekuatan pukulan itu, pria itu terlempar ke arah pohon. Eugene kemudian menendang tentara bayaran itu menjauh, mengakhiri pertarungan. Pemimpin itu kemudian memohon padanya untuk berhenti karena dia tidak bisa menahan pukulan lagi. Tergeletak di tanah, dia bertanya, apakah Eugene sudah menunggu mereka sejak awal? Pria itu bilang mereka hanya ada urusan di desa, dan tidak ingin masalah. Namun, Eugene menyatakan bahwa desa itu miliknya dan ingin tahu apa yang mereka inginkan di sana. Dengan putus asa, tentara bayaran itu bilang dia tidak tahu seorang Lord Vampir menguasai desa itu. Dia menjelaskan mereka datang mencari anak haram dari keluarga Taiwan yang bersembunyi di sana. Tetapi Eugene tidak percaya dan bertanya apa tujuan sebenarnya mereka. Dan dengan senyum sinis, dia bertanya apakah mereka tidak merencanakan untuk memusnahkan seluruh desa. Pria itu kemudian mengaku mereka disewa oleh Taiwan, anak-anak sah yang datang dalam jumlah besar, hanya untuk berjaga-jaga jika sesuatu berjalan salah. Eugene kemudian menyadari bahwa Satria Pirang adalah di antara mereka yang memicu segalanya dan Satria itu adalah Bertel Taiwan, manajer umum tim pengejar vampir. Dia mengerti bahwa Bertel tahu keserakahan tentara bayaran akan mengarah pada pembantaian dan pembantaian itu, yang akhirnya membuatnya ditemukan oleh para satria suci.
Sementara itu tentara bayaran terus merayu. Bilang dia tidak akan pernah melakukannya jika dia tahu. Eugene kemudian menyuruhnya pergi dan memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap serigala di jalan. Pria itu terkejut dan mulai berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi Eugene tidak memaafkannya dan menghabisinya dengan serangan fatal di leher. Marian kemudian bertanya mengapa dia mengeliminasi pria itu. Setelah mendapatkan semua informasi, dia menjawab bahwa dia tidak bisa membiarkannya hidup karena identitasnya sebagai vampir sudah terungkap dan tepat pada saat itu. Sekawanan serigala muncul tertarik oleh bau segalanya. Sementara itu, kepala desa mengonfirmasi bahwa tentara bayaran datang untuk membawa pelat ke kastil. Mereka ingat bahwa ibu pelat telah meninggal dan dia telah hidup sendirian sejak saat itu. Jadi Eugene menawarkan untuk membawa anak itu ke kastil dengan aman. Dia bilang karena dia tinggal di hutan, dia bisa mengantarnya dan menghindari binatang buas di sepanjang jalan. Kepala desa terkejut dan bilang dia tidak bisa meminta hal seperti itu darinya. Tetapi Eugene bilang seorang satria tidak bisa mengabaikan ini dan Marian menyebutnya tidak tahu malu. Peri kecil itu benar-benar terdiam. Karena keberanian Eugene, para penduduk desa juga terkejut. Dan kepala desa gagap. Kata kesatria Marian terus-menerus panik. Dan tidak percaya apa yang baru saja dia dengar dari senyumnya. Dia bilang perkenalannya sedikit terlambat. Lalu memperkenalkan dirinya sebagai Yan Eugene. Dan mengejutkan Marian, para penduduk desa mempercayainya. Dia menjelaskan kepada Marian bahwa orang-orang di desa belum pernah melihat bangsawan asli. Itulah sebabnya mereka tidak tahu bedanya. Bahkan jika dia berpura-pura menjadi salah satunya, para penduduk desa kemudian mulai menanyakan banyak pertanyaan tentang masa lalunya di hutan. Eugene hanya menjawab bahwa dia punya alasan untuk memutuskan kontak dengan orang-orang. Kepala desa kemudian berkata desa ini miskin dan tidak bisa membayar jasanya. Tetapi Eugene bilang tidak masalah dan meminta untuk tinggal di desa selama 1 malam. Keesokan harinya dia berdiri di dekat jendela dan menguji kemampuan barunya di bawah sinar matahari. Dengan mata merahnya, dia melihat tangannya berubah menjadi sisik hitam. Dia memperhatikan bahwa sisik itu cukup baik dalam memblokir cahaya, yang akan memudahkan perjalanannya. Marian kemudian memanggilnya bodoh dan bertanya mengapa dia berbohong seperti itu. Eugene bilang itu tidak penting karena dia akan segera pergi, dan tidak ada yang akan mengetahuinya. Tetapi peri itu gigih, dan bertanya apa tujuan sebenarnya dari semua ini. Sebelum dia bisa menjawab, salah satu penduduk desa memberitahunya. Mereka sudah siap untuk pergi. Dia kemudian menjelaskan bahwa gelar lebih dapat diandalkan daripada penjelasan panjang, dan bahwa gelar memotong kebohongan. Dia perlu mengurangi dari 100 menjadi hanya 10. Eugene tahu bahwa bangsawan asli tidak akan terjebak dalam kebohongan yang terburu-buru seperti itu. Itulah sebabnya mulai sekarang, dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk menjadikan kebohongan itu kenyataan. Kepala desa kemudian memberinya surat perkenalan dan memintanya untuk menjaga Pelit. Pelit yang muda kemudian memperkenalkan dirinya dan berkata senang bertemu dengannya. Dan jadi Eugene dan Pelit meninggalkan desa dan memulai perjalanan mereka ke kastil. Selama perjalanan mereka, Eugene dan Pelit mengikuti jalan panjang melalui pegunungan. Ketika mereka melihat sebuah desa, Pelit bertanya apakah itu Bramis. Dan Eugene mengonfirmasi bahwa itu benar. Eugene kemudian bertanya apakah dia tahu cara membaca. Dan Pelet mengatakan bahwa ibunya yang sudah meninggal mengajarinya. Dia menjelaskan bahwa pria yang dicintai ibunya mengajarinya cara membaca dan menulis. Marian kemudian menyarankan agar Eugene meminta Pelit untuk mengajarinya cara membaca juga. Pelit terkejut ketika dia bertanya, apakah dia bisa mengajarinya membaca? Pemuda itu bertanya-tanya mengapa seorang Nike sepertinya tidak tahu cara membaca. Eugene kemudian membuat cerita tentang keluarganya yang jatuh pada masa sulit lama sekali. Dia terus berpura-pura dan berjalan dengan ekspresi putus asa di depan anak itu karena dia tahu bahwa setelah mendapatkan kepercayaan Pelit, semua kebohongannya akan tertutupi. Marian terkesan dengan aktingnya dan memujinya atas penampilannya. Tetapi dia memperingatkannya bahwa jika dia berbohong terlalu banyak, orang-orang akan mulai curiga. Mata Pelit kemudian mulai berkilau, dan Eugene menyadari bahwa dia sudah percaya sepenuhnya pada cerita itu. Pemuda itu meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak mempercayainya pada awalnya karena rumor. Dia mengakui bahwa semua orang di desa memanggilnya monster, dan itu mempengaruhinya. Tetapi mulai sekarang Pelit mengatakan bahwa dia akan percaya apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Anak itu bahkan menawarkan untuk mengajari Eugene cara membaca. Sedikit demi sedikit kapanpun mereka punya waktu. Tiba-tiba, Eugene menggunakan sihirnya untuk menciptakan belati es dan dengan gerakan cepat, dia menusuk Pelit tepat di mata tanpa ampun. Pemuda itu berteriak kesakitan saat Eugene Beoka menyerang secara mendadak dari tengah jalan. Tapi sebenarnya dia hanya membayangkan semua itu untuk menguji reaksi Pelit yang muda. Ternyata mereka benar-benar diserang oleh sekelompok bandit di jalan. Pelit ketakutan dan tidak percaya bahwa mereka sedang dirampok. Pemimpin bandit kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa wajah ketakutan mereka menghemat waktu baginya. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk menyerahkan semua barang berharga atau mereka akan menyesal. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Eugene menyerangnya dengan pedangnya. Dengan satu serangan, Eugene mengalahkan pemimpin bandit. Pelit terkejut dan membeku di tempat, tidak mengerti apa yang terjadi. Salah satu bandit berteriak putus asa melihat saudaranya jatuh tepat di depan matanya.
Yujin lalu berkata mereka telah melakukan apa yang dia minta dengan cepat dan efisien. Si bajingan itu kemudian marah dan menyerang Yujin dengan kapak. Tapi dia tidak ada tandingannya dan Yujin memotongnya tanpa ampun dengan pedangnya. Dalam sekejap dia berputar dan menghabisi satu lagi bajingan. Bajingan terakhir itu kemudian merayu untuk hidupnya dan memohon agar tidak dihabisi. Tapi Yujin tidak memaafkannya dan bersiap untuk serangan terakhir. Dengan gerakan cepat, dia menghabisi bajingan terakhir tanpa ragu. Dia kemudian melihat tubuh-tubuh yang berserakan dan berkata dia tidak mengerti manusia. Dia bertanya-tanya mengapa mereka selalu mencoba merampok dan menyakiti yang lebih lemah. Dan dengan bajingan terakhir di tangannya, dia bertanya apakah boleh menyakiti yang lemah. Akhirnya dia berbalik ke Pelit dan bertanya apakah dia akan mengerti hal-hal ini. Begitu dia belajar membaca, Pelit terdiam. Dan benar-benar terkejut dengan pertanyaan Yujin. Yujin kemudian mengingatkannya bahwa dia berkata, dia akan percaya apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri dan dengan tatapan serius. Dia berkata dia tidak akan membiarkan setetes darah pun menyentuh Pelit setelah beberapa saat. Mereka akhirnya tiba di kota Bramis dan menjelajahi tempat itu. Di sana mereka melihat seorang penjual yang mengiklankan ramuan langka dari penjara bawah tanah utara seharga 20 koin. Di stand lain seorang pelanggan mengeluh tentang harganya. Mengatakan dia menemukannya lebih murah di tempat lain. Marian terpesona oleh kota itu. Dan semua hal keren yang dia temukan di sana. Pelit memperingatkan Yujin untuk berhati-hati. Karena para pedagang di sana sangat kejam, dia berkata kepala desa selalu panik. Ketika dia datang ke kota, tapi Yujin berkata dia butuh uang. Sebelum dia bisa khawatir tentang itu, jadi dia meminta Pelit untuk menunggu. Dan masuk ke toko kulit dan bulu, dia kemudian menawarkan kulit serigala yang dia buru. Dan meminta penilaian dari pemilik toko. Pria itu terkejut melihat kulit serigala yang mengerikan. Dan bahwa dia membawa jumlah yang begitu besar. Dia kemudian mengukur Yujin dari kepala hingga kaki. Dengan tatapan curiga dan menilai dari pakaiannya yang sudah usang. Pemilik toko menyimpulkan dia adalah seorang pengembara dengan senyum jahat. Dia menyadari Yujin adalah sasaran yang sempurna untuk ditipu. Pria itu kemudian menawarkan 18 koin perak mengklaim kulitnya sangat rusak. Yujin kemudian menatapnya dengan tajam. Mata merahnya bersinar terang. Dengan gerakan cepat, dia menggenggam kerah pemilik toko dan mengejutkannya. Setiap orang merasa ketakutan dan bertanya-tanya kenapa mata orang itu begitu merah. Dengan ketakutan, pemilik toko gagap mengatakan bahwa kulit serigala itu langka. Dan dalam jumlah terbatas, dia meminta Yujin untuk tenang. Dia kemudian melepaskan tawa gugup. Dan mengatakan dia akan dermawan dan menaikkan tawaran menjadi 23 koin. Yujin hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang menusuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu mulai berkeringat. Dan menaikkan tawaran menjadi 25 koin. Pelit menjadi putus asa dan berteriak 28 koin untuk mencoba membantu negosiasi, tetapi Yujin tetap diam. Dan pemilik toko bertanya-tanya berapa banyak lagi yang dia inginkan. Akhirnya pria itu menawarkan 30 koin perak. Dan Yujin menerima tawaran itu. Malam itu, mereka mendirikan perkemahan dan Yujin mencoba membaca gulungan kuno. Dia mengatakan Pelit mengajarinya dasar-dasarnya, tetapi dia masih jauh dari bisa membaca dengan benar. Tulisan itu terlihat seperti sekumpulan garis melengkung baginya dan dia merasa frustrasi. Marian kemudian memuji pakaian barunya, mengatakan mereka terlihat layak untuk uang yang dikeluarkan. Dia terkejut pasar begitu dermawan pada kunjungan pertama mereka. Peri itu kemudian mengeluh bahwa dia seharusnya meminta lebih dan membeli pakaian sutra. Tetapi Yujin mengatakan dia hanya butuh sesuatu untuk menghalangi sinar matahari. Marian kemudian mengatakan bahwa vampir adalah bangsawan dari bangsawan dan perlu memiliki ambisi. Yujin bertanya bagaimana dia tahu begitu banyak. Dia mengatakan dia belajar di alam roh. Dia menyarankan agar dia mempelajari sastra kuno. Tetapi Yujin mengatakan dia tidak bisa membaca. Tiba-tiba Pelit muncul dan memanggilnya. Mengeluarkan Yujin dari pikirannya, pemuda itu kemudian bertanya dengan senyum aneh. Siapa yang dia ajak bicara? Yujin berpura-pura. Mengatakan dia hanya berbicara dengan dirinya sendiri dan bertanya apakah Pelit baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa orang biasa tidak terbiasa melihat tubuh seperti itu. Pelit kemudian memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia masih memiliki banyak energi. Dan dengan senyum, dia mengatakan mereka memiliki banyak kertas. Dan dia bisa mengajarinya membaca sebanyak yang dia mau, jadi mereka berdua menghabiskan malam di sekitar api unggun. Sementara Pelit mengajarkan Yujin, Yujin terkejut betapa mudahnya. Dia belajar dan bertanya apakah itu normal. Pelit lalu berkata dia luar biasa, karena biasanya butuh waktu setahun untuk belajar setelah pelajaran. Yujin bertanya apakah Pelit akan baik-baik saja menjadi anak bangsawan. Pemuda itu mengatakan ibunya tidak pernah benar-benar menjelaskan hal itu. Dan itu belum sepenuhnya terbayar. Dia juga mengakui bahwa dia tidak mengharapkan Lord Taiwan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tiba-tiba, sekelompok kesatria mendekati perkemahan mereka di hutan. Pemimpin kelompok menyapa mereka dan bertanya apakah dia bisa mengajukan pertanyaan. Yujin berdiri dan waspada. Saat para pria bersenjata mendekat, pria itu lalu mencatat bahwa mereka adalah tentara bayaran yang nyata. Bukan seperti yang sebelumnya. Dia tahu bahwa jika dia berbohong, itu akan menimbulkan kecurigaan. Jadi dia memutuskan untuk berkata jujur. Pemimpin kelompok lalu mengatakan mereka juga menuju ke kastil dan meminta untuk berkemah bersama mereka. Salah satu kesatria yang lebih muda mengeluh tentang keputusan itu. Tetapi pemimpin itu memarahinya. Dia kemudian meminta maaf dan mengatakan pemuda itu baru
di kelompok dan tidak tahu cara bersosialisasi. Pemimpin itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Partak dan bertanya siapa Eugene. Kesatria itu tertawa, tidak percaya bahwa Eugene adalah kesatria yang sebenarnya. Dia kemudian bertanya apakah Eugene benar-benar seorang kesatria. Pemuda itu tertawa dan berkata dia tidak pernah mendengar tentang keluarga Eugene seumur hidupnya. Dan dengan senyum jahat, dia menuduh Eugene sebagai penipu. Eugene kemudian menyadari bahwa dia tidak bisa berbohong lagi karena dia sudah memberitahu Pelit bahwa dia seorang kesatria. Dia mengerti bahwa jika ini terus berlanjut, semuanya akan menjadi sangat rumit. Dan dengan tatapan dingin, dia berpikir dia bisa menghabisi mereka semua. Karena jumlah mereka tidak terlalu banyak. Tiba-tiba Partak meraih bahu kesatria muda itu dan memanggilnya Robin, lalu dia melayangkan pukulan kuat tepat di wajahnya di depan semua orang. Pukulan itu begitu kuat sehingga Robin terbang dan jatuh ke tanah dengan keras. Protect. Kemudian membungkuk dan meminta maaf atas ketidaksopanan rekrutan itu. Eugene memberitahunya untuk melupakan permintaan maaf dan hanya mencari tempat. Dia tahu bahwa mulai sekarang, dia akan sering dicurigai karena identitasnya dan untuk menghindari kecurigaan yang tidak perlu. Dia perlu menjadi kesatria secepat mungkin. Biarkan Raven terbangun dengan terkejut. Tidak begitu mengerti apa yang terjadi, dia bangkit dengan bingung dan bertanya-tanya mengapa dia menyerang Eugene Protect, lalu memanggilnya bodoh dan mengatakan dia tidak punya kehendak untuk hidup. Dia memarahinya dan bilang seharusnya dia berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Partek kemudian menjelaskan bahwa dia tidak bisa menilai dari penampilan dan tidak melihat apa yang ada di depan matanya. Dan dengan tatapan serius, dia bertanya apakah Raven tahu berapa harga jubah yang dikenakan Eugene. Ternyata itu adalah jubah kelas tinggi yang diperkuat dengan kulit likantrope super langka. Dia bilang yang termurah saja harganya lebih dari 10 koin perak, yang 3 kali gaji Raban. Dan fakta bahwa Eugene bisa membaca berarti dia bukan orang biasa. Partik menjelaskan bahwa dia hampir menarik pedangnya dan mereka semua akan tamat. Robin terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu semua itu dengan begitu detail. Pemimpin kemudian mengungkapkan bahwa dia melihat Eugene bersiap untuk menyerang. Dia melihat Eugene memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, bersiap untuk menarik pedangnya jika dia terlambat 1 detik. Kepala Raven akan terpenggal. Partek kemudian berkata dia tidak tahu betapa menakutkannya seorang kesatria. Dia menjelaskan bahwa seorang kesatria berlatih dengan pedang kayu. Sejak lahir, mereka memasuki dungeon yang tidak dikenal dan membunuh monster tanpa rasa takut dan hanya mereka yang menumpahkan banyak darah dan menarik perhatian para bangsawan. Akhirnya diangkat menjadi kesatria dalam sebuah upacara yang megah dan khusyus. Partak berkata bahwa menyamar sebagai kesatria adalah kejahatan serius dan masalah besar karena seseorang yang mengaku sebagai kesatria di usia 20 pasti memiliki keterampilan yang luar biasa. Raven kemudian bertanya apakah itu berarti dia lebih kuat dari pemimpin skuad. Dia juga mendengar bahwa dungeon yang baru ditemukan mungkin akan dibuka segera. Eugene mendengar seluruh percakapan dan menyadari bahwa gelar kesatria membawa banyak beban. Dia juga merasa aneh bahwa keluarga Taiwan menyewa tentara bayaran alih-alih menggunakan prajurit mereka sendiri. Tiba-tiba Pelit memperhatikan Eugene berjalan menuju para tentara bayaran dengan senyuman. Dia mendekati Partak dan bilang dia mendengar mereka akan pergi ke kastil. Dia kemudian mengusulkan agar mereka bepergian bersama karena tujuan mereka sama. Robin terpesona oleh kecantikan Eugene dan Partak benar-benar bingung. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya tiba di desa Martala. Di negara Taiwan, Eugene merasa lega bahwa para tentara bayaran mempercayai ceritanya, tapi dia tahu masalah sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Marian kemudian muncul dan bilang dia mengawasi para tentara bayaran seperti yang dia minta. Dia menemukan bahwa kesehatan Taiwan sangat buruk, dia bisa meninggal kapan saja, dan bahwa sebuah dungeon baru telah ditemukan, tapi keluarganya tidak punya uang untuk menjelajahinya. Eugene jadi berpikir tentang ide pembukaan dungeon baru di daerah itu. Marian kemudian bertanya apa yang akan terjadi pada Pelit jika Taiwan meninggal. Dia khawatir Pelit akan menjadi yatim piatu lagi, tapi Eugene bilang itu bukan masalahnya. Peri itu mulai menangis, takut. Pelit akan diambil oleh saudaranya tanpa alasan. Eugene kemudian menyadari, Taiwan memanggil Pelit untuk melihatnya terakhir kali. Dan dengan itu dia mengerti bahwa nasibnya dan Pelit akan berubah entah bagaimana setelah beberapa perjalanan lagi. Mereka akhirnya mencapai tujuan mereka dan di depan mereka berdiri kastil mawar yang megah. Rumah Taiwan. Saat mereka masuk ke kastil, mereka terkesan dengan kemewahan tempat itu. Marian bersemangat dan bilang Eugene perlu menaiki pangkat dan tinggal di kastil seperti ini, tapi dia menyuruhnya diam dan masuk. Karena mereka punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tiba-tiba seorang penjaga menghentikan mereka dan bertanya, apa urusan mereka di kastil? Partak kemudian memperkenalkan dirinya sebagai tentara bayaran dari guild yang jatuh dan bertanya siapa dia. Tiba-tiba seorang pria pirang memperkenalkan dirinya sebagai Kamara, pahlawan Ton. Dia bertanya apakah barang-barang itu ada di kereta dan Partak mengonfirmasi bahwa itu ada. Kamara kemudian memperhatikan Eugene berdiri di sana dan bertanya mengapa dia tidak bergerak. Eugene memperkenalkan dirinya sebagai kesatria yang Eugene membuat Kamara terkejut. Tapi sebelum dia bisa memperkenalkan Palat, saudaranya Bertel tiba-tiba muncul. Eugene mengenali suara yang familiar dan mengingat masa lalunya yang menyakitkan. Bertel kemudian mendekat dan mengatakan bahwa itu adalah tugasnya sebagai pelindung kastil. Dia berjalan dengan sikap angkuh dan lambang mawar di dadanya.
Yujin tidak bisa melupakan suara dari orang yang menganiaya dirinya begitu banyak. Dia ingat saat dia ditemukan, saat bersembunyi di hutan dan bagaimana dia dikejar tanpa henti oleh Bertel dan Yung. Tanpa henti, dia kemudian menatap malam Bertel dengan tatapan kebencian dan dendam. Bertel adalah putra kedua dari Taiwan, dan seorang kesatria keturunan langsung. Kamara kemudian bertanya apa yang dilakukan saudaranya di sana. Dan dia menjawab dengan sarkasma. Bertel mengatakan bahwa dia sangat tahu apa yang dimaksud dengan pertanyaan itu. Yujin kemudian menyela argumen mereka dan ikut campur dalam percakapan saudara-saudara itu. Dia menyerahkan surat dari kepala desa dan mengatakan bahwa dia datang atas perintahnya. Bertel terkejut mendengar nama desa itu dan mengambil surat itu dengan rasa ingin tahu. Dan dengan tatapan curiga, dia mengamati Yujin dari kepala hingga kaki. Kamara kemudian merampas surat itu dari tangan saudaranya. Untuk melihatnya, dia mengenali nama kepala desa. Tetapi Bertel tetap curiga setelah membaca surat itu. Kamara terkejut dengan berita tentang kematian tentara bayaran. Dia kemudian menyadari bahwa anak di samping Yujin adalah anak haram ayahnya. Pelit dengan malu-malu memperkenalkan dirinya dan Kamara menyambutnya dengan senyuman mengejek. Bertel kemudian mengatakan bahwa mereka mengharapkan Pelit dan bahwa ayahnya ingin menemuinya. Dengan senyuman palsu, dia memerintahkan mereka untuk membawa anak itu untuk dicuci dan berpakaian. Pelit dibawa pergi oleh para penjaga. Sementara Bertel mengawasinya dengan penuh penghinaan, Yujin kemudian menyela dan berkata, dia ingin membahas hadiah terlebih dahulu. Dia meminta pertemuan dengan Taiwan. Tetapi Bertel langsung menolak permintaan itu dengan tatapan penuh kebencian. Dia mengatakan itu tidak mungkin dan bahwa Yujin tidak bisa menemuinya. Dia menjelaskan bahwa kondisi ayahnya kritis dan menawarkan untuk membayar dia dengan emas agar pergi. Tetapi Yujin tidak mundur, mengatakan bahwa dia telah melalui banyak kesulitan untuk membawa Pelit. Bertel kemudian mengancam Him dan memberitahunya untuk tidak membuatnya mengulang kata-kata. Kamara kemudian ikut campur dan bertanya apa masalahnya dengan pertemuan cepat. Tetapi Bertel bersikeras bahwa ayahnya hampir tidak bisa terjaga dan tidak bisa menerima seorang stranger. Kedua saudara itu kemudian mulai bertengkar dan saling sindir di depan semua orang. Bertel menatap saudaranya dengan marah dan memberitahunya untuk tidak memutarbalikkan kata-katanya. Kamara kemudian meminta maaf kepada Yujin atas adegan itu dan atas sikap saudaranya dengan senyuman palsu. Dia mengucapkan selamat tinggal dan memberitahu Yujin untuk pulang dengan selamat. Kamara kemudian mendekati Pelit dan menawarkan untuk menuntunnya melalui kastil. Sebagai saudara barunya, melihat ini Yujin menyadari bahwa Bertel benar-benar tidak akan membiarkannya bertemu dengan Tuan. Tiba-tiba suara dalam menginterupsi percakapan. Memanggil putra kedua Taiwan dan seorang pria berambut merah yang kuat muncul. Menggendong dua pria di bahunya. Dia kemudian melemparkan pria-pria itu ke tanah dan berkata, dia menangkap mereka merampok penduduk desa setempat dengan senyuman jahat. Dia menyarankan agar salah satu dari mereka dihukum sebagai contoh bagi yang lain. Bertel merasa kesal karena mereka hanyalah tentara bayaran sementara. Untuk penjara bawah tanah, pria itu kemudian menyarankan mereka berbicara di dalam. Untuk menghindari mata-mata semua orang, Partek kemudian mengenali pria itu dan bertanya-tanya apakah dia bukan Sir Galfredik yang terkenal. Yujin menjadi penasaran dan bertanya kepada Partek apakah dia mengenalnya. Tentara bayaran menjelaskan bahwa dia menempati posisi ketiga di turnamen besar yang diselenggarakan oleh keluarga Evergrow. Di atas itu, dia adalah seorang satria yang sangat menjanjikan dengan kekuatan dan teknik yang luar biasa. Dan pada hari turnamen dia mengalahkan lebih dari 1000 pesaing sendirian. Dengan kekuatannya, Partek kemudian bertanya-tanya mengapa orang sekuat itu akan datang ke tempat seperti ini. Dia curiga alasannya adalah penjara bawah tanah baru yang ditemukan di daerah itu karena menaklukkan penjara bawah tanah pertama membawa banyak ketenaran dan merupakan tugas yang berbahaya, dan Galfred mungkin ingin memanfaatkan ini untuk diangkat menjadi satria oleh keluarga yang lebih besar. Yujin kemudian berbalik ke Partek dan bertanya apakah kontraknya berakhir hari ini dengan senyuman. Dia menawarkan pekerjaan baru kepada pemimpin tentara bayaran dan Bertel mengerti bahwa saudaranya Kamara ingin membersihkan dungeon untuk mendapatkan dukungan rakyat di kantornya. Kamara berpikir tentang apa yang harus dilakukan karena dia tidak bisa sembarangan merekrut orang. Tiba-tiba salah satu pelayannya memberitahunya bahwa Tuan Yujin meminta untuk menemuinya. Dia kemudian ingat bahwa dia adalah kesatria yang membawa Pelit dan menyuruh pemuda itu untuk masuk. Yujin masuk ke kantor dan Kamara menyambutnya secara formal. Pria itu mengatakan bahwa dia bisa tenang karena Pelit aman dan akan diberi imbalan. Lebih lanjut dia berterima kasih kepada Yujin karena menyerahkan surat di depan saudaranya. Kamara senang karena berkat itu dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Yujin mengatakan bahwa dia hanya ada urusan dengan Tuan dan tidak mengharapkan pihak ketiga. Kamara kemudian terkejut dan mulai memahami langkah Yujin. Dia bertanya apakah Yujin ingin menemui ayahnya, tetapi dia berkata bahwa dia punya proposal sebagai gantinya. Yujin kemudian meminta untuk dilibatkan dalam penaklukan dungeon. Yujin menahan tawa saat Kamara menatapnya dengan serius. Tiba-tiba Kamara mulai tertawa terbahak-bahak atas proposal Yujin yang tak terduga. Dia menganggap semuanya sangat lucu dan bertanya dengan senyum apakah dia benar-benar seorang kesatria. Dengan tatapan mengejek dia mengulangi pertanyaannya. Meragukan kemampuannya, pria itu mengatakan bahwa dia mendengar tentang 5 bandit dan bertanya, apakah dia hanya ingin reputasi, tetapi Yujin menjawab bahwa baginya, proposal itu tidak ada ruginya.
Dia kemudian menjelaskan bahwa dia ingin 100 koin perak dan setengah dari harta Luke Dungeon. Kamara bingung, karena tawaran itu jauh di bawah harga pasar saat ini. Dan dengan senyum Eugene berkata bahwa dia bukan orang yang terburu-buru. Kamara kemudian bertanya apa yang dia inginkan dan Eugene mengulangi tawarannya sebelumnya. Kamara menganggap proposal itu terlalu murah yang membuatnya sangat curiga. Dia kemudian berpikir bahwa kesatria hidup untuk kehormatan dan Eugene tidak memiliki dukungan. Dan karena dia tidak menginginkan uang, kemuliaan pasti segalanya bagi seorang kesatria sepertinya. Di atas itu, Kamara mulai memikirkan semua yang dia dengar tentang Eugene. Eugene kemudian berkata dengan senyum bahwa dia bukan yang terburu-buru. Kamara adalah tahunnya. Terkejut dengan keberanian Eugene yang mengatakan itu. Tapi segera setelah itu dia tersenyum dan menyadari bahwa pemuda itu cukup cerdas karena dia tahu persis apa yang harus dikatakan. Dan bukan malam biasa, jadi Kamara menerima tawaran itu karena tidak ada alasan untuk menolak penawaran yang bagus. Si rambut kemudian mengulurkan tangannya untuk menutup kesepakatan dengan protagonis kita. Dia berpikir bahwa batu sihir sulit untuk dimurnikan. Tetapi bagian monster laku keras, Parta kemudian berkata dia bisa memperkenalkannya ke guild. Dan cukup meminta bagian-bagian itu karena dengan cara itu, Lord Kamara tidak akan punya alasan untuk menolak kesepakatan. Bertel kemudian mengeluh kepada Galfredic bahwa dungeon bukanlah taman bermain untuk anak-anak. Dia menjelaskan bahwa di dalam satu kesalahan bisa fatal karena ini adalah bunuh atau dibunuh dan untuk alasan itu, dia tidak akan menerima seorang amatir dalam grup, terutama yang ditemukan oleh saudaranya. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa Kamara tidak memiliki koneksi dengan bangsawan lokal. Bertel kemudian menyuruhnya untuk berbicara langsung dengan Eugene jika dia punya masalah. Kemudian Bertel mendekat dan berkata dia baru saja berbicara dengan kesatria baru. Bertel kemudian memperkenalkan Eugene Yan dan tentara bayarannya ke grup. Bertel terkejut melihat bahwa orang dari sebelumnya adalah pemimpin grup tentara bayaran. Dengan senyum mengejek dia berkata mereka tidak bisa menerima orang asing tanpa keterampilan. Tetapi Kamara memotongnya dan berkata dia setidaknya bisa menjamin keterampilannya. Si rambut menjelaskan bahwa dia mendengar dari saudaranya yang baru tentang para bandit di perbatasan. Dan bahwa dia mendengar Eugene menghabisi mereka semua dengan satu belati dalam perjalanannya ke sini. Tiba-tiba, Bertel melemparkan belati ke arah Eugene untuk mengujinya dengan gerakan cepat. Eugene berhasil menghindarinya dan menancapkan belati ke dinding. Senjata itu menyentuh wajahnya dan mengenai kayu tepat di belakangnya. Galfredic kemudian tersenyum dan mendekati Eugene untuk memprovokasinya. Dia kemudian meminta maaf atas ketidaksopanannya sebelumnya dan mendekat dengan tatapan menantang. Si kesatria berkata dia terlihat seperti tuan muda dengan wajahnya yang pucat. Kulit bebas bekas luka dengan senyum jahat. Dia kemudian menantang Eugene untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Keduanya bersiap untuk duel di halaman kastil di depan semua orang. Berita menyebar dan semua orang bersemangat untuk melihat duel Sir Galfred. Kerumunan bertanya-tanya apakah dia bahkan manusia karena katanya dia merobek monster dengan tangan kosongnya. Semua orang ingin melihat apa yang bisa dilakukan pemenang tempat ketiga turnamen. Dan bahkan tidak tahu Ai adalah lawan yang sudah siap merasakan malu untuk karakter utama kita. Tapi pahlawan kita tidak terpengaruh dan bersiap untuk pertarungan dengan tatapan percaya diri Galfred. Lalu dia menghunus pedangnya dengan senyum dan siap untuk duel dengan pahlawan kita. Dengan tatapan serius dan tekad, Galfred menghadapi protagonis. Tapi Eugene tidak terpengaruh dan membalas tatapan dengan ekspresi tenang. Dia kemudian berbalik dan bersiap untuk duel yang akan segera dimulai. Tiba-tiba Eugene menjatuhkan pedangnya ke tanah, mengejutkan Galfred dengan tindakannya. Seorang pria kemudian mengangkat tangannya dan mengumumkan bahwa pertarungan siap dimulai. Kemudian seorang penjaga membunyikan lonceng raksasa dan duel akhirnya dimulai. Eugene kemudian menyerang dengan kecepatan penuh ke arah lawannya. Tak lama setelah itu, keduanya saling silang pedang dan percikan api terbang kemana-mana. Suara logam yang bentrok menggema di seluruh halaman kastil. Pertarungan berlanjut dengan keduanya bergerak cepat di sekitar arena tempur. Galfred kemudian tersenyum dan mengisyaratkan untuk bertarung dengan gerakan tangan yang serangkaian serangan. Eugene didorong mundur oleh kekuatan serangan itu. Raven bersemangat dan bertanya apakah Eugene menang, tapi Partak bilang tidak. Dia menjelaskan bahwa Galfred hanya menguji kemampuan dan mengikuti arus. Sementara itu, sang kesatria terus menyerang dengan senyum di wajahnya. Dia menyadari bahwa gaya bertarung Eugene lebih kasar dari yang dia duga, dan tidak memiliki pola. Itulah sebabnya dia menganggap gaya bertarung Eugene liar dan sama sekali tidak terduga. Eugene kemudian menyadari apa niat sebenarnya lawannya dengan senyum. Galfred menuduhnya berbohong tentang menjadi seorang kesatria yang sebenarnya dengan senyum. Galfredic mengatakan Eugene tidak pernah dilatih dan hanya mengandalkan kekuatan kasar. Eugene kemudian membalas bahwa keahlian pedang bukanlah segalanya untuk seorang kesatria sejati. Dia kemudian menyerang dengan segenap kemampuannya sambil berkata lawannya terlalu banyak bicara saat bertarung. Tetapi kesatria itu hanya tersenyum dan menantangnya untuk mengalahkannya agar dia bisa diam. Jadi mereka berdua terus bertarung, saling bertukar serangan kuat. Galfredic kemudian menggunakan kekuatannya dan berhasil mendorong Eugene mundur. Eugene terkejut dan berjuang untuk tetap berdiri melawan serangan itu. Meskipun begitu dia tidak menyerah dan memblokir bilah dengan tatapan penuh tekad. Dampak dari pedang sangat kuat hingga menciptakan gelombang kejut besar di halaman. Bertel kemudian bertanya-tanya apakah Eugene terjatuh karena serangan itu. Namun,
Eugene masih berdiri di tengah semua debu dan kehancuran. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya-tanya siapa sih orang ini. Segera setelah itu aura gelap dan misterius mulai memancar dari tubuh Eugene dan dengan kekuatan baru ini, dia maju dan menyerang Galfredik dengan segenap kekuatannya. Kesatria itu berhasil memblokir tetapi menyadari bahwa pemuda itu lebih cepat dan lebih kuat. Dia terkesan karena Eugene belajar dengan sangat cepat dalam pertarungan. Dan sekarang anak kita bisa menghindari serangan lawan dengan jauh lebih mudah. Galfredik semakin bersemangat. Dan pertarungan antara keduanya semakin sengit, mereka terus saling bertukar serangan kuat. Di tengah arena dan perubahan serangan itu terlalu cepat hingga sulit untuk mengikuti gerakan mereka. Pertarungan berlanjut dengan uji kekuatan. Saat mereka mengukur siapa yang terkuat dengan senyum di wajah mereka, keduanya saling menatap dalam perjuangan kekuatan tanpa pedang mereka. Pertarungan kini menjadi tangan kosong dan kekuatan kasar akan menentukan segalanya. Galfredik terkejut karena Eugene lebih kecil tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun Eugene mengakui bahwa kekuatan kasar lawannya lebih besar darinya. Tetapi dia tidak menyerah dan bersiap untuk menggunakan taktik lain dalam pertarungan. Dia tahu bahwa dalam hal pengalaman, Galfredik memiliki keunggulan. Jadi dia menyerang Eugene. Kemudian terkejut dengan sikap bertarung lawannya yang cepat. Sang kesatria melemparnya keras ke tanah halaman. Galfredik tersenyum kemenangan. Saat Eugene jatuh ke tanah, dampaknya sangat kuat. Hingga lantai batu retak karena kekuatan pukulan itu, lalu Galfredik bergerak untuk mengakhiri pertarungan sekali dan untuk selamanya. Tapi Eugene berhasil bertahan di detik terakhir dan memblokir serangan itu, jadi keduanya melanjutkan pertarungan dengan pertukaran intens pertarungan jarak dekat. Galfredik kemudian menyadari bahwa gerakannya tidak tepat atau terlatih, tapi dia memiliki naluri bertahan hidup dan belajar sangat cepat dalam pertarungan. Tiba-tiba sang kesatria mengakui bahwa dia kalah dalam kontes mereka. Dan dengan pukulan terakhir, Eugene melancarkan serangan kuat ke Galfredik. Sang kesatria terlempar oleh kekuatan dampak serangan yang menentukan. Dia terbang dan menghantam keras ke dinding kastil, mengakhiri pertarungan dengan Galfredik terjatuh. Pertarungan akhirnya berakhir, pembawa acara kemudian mengumumkan bahwa pemenang agung duel adalah Eugene. Dan jadi sang kesatria yang Eugene dinyatakan sebagai pemenang pertarungan. Di kastil, kerumunan menjadi heboh. Dan semua orang terkejut dengan kekuatan Eugene. Raven merayakan dan berteriak kepada semua orang bahwa pria ini adalah kesatria baru mereka yang telah dikalahkan di tanah. Galfred tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia masih terkejut dan melihat ke langit. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sang kesatria tidak mengerti bagaimana dia bisa kalah dari orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba dia bangkit dan dengan mata merah menyala. Dia menyerang Eugene. Eugene berbalik dan bersiap untuk ronde kedua, tapi Galfredik hanya tersenyum dan mengangkat tangan Eugene sebagai isyarat kemenangan. Dan untuk kejutan semua orang, dia meminta tepuk tangan untuk pemenang. Malam itu kemudian mulai meneriakkan nama Eugene. Dan kerumunan mengikuti. Bertel sangat marah melihat pemandangan ini. Dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kemudian sebuah jamuan dihidangkan untuk Eugene. Di dalam kamarnya Eugene merasa canggung. Karena dia tidak butuh makanan untuk bertahan hidup. Pelayan itu kemudian mengatakan bahwa dia menerima perintah dari Kamara untuk mengurus makanannya. Pelayan wanita juga bertanya apakah pencahayaannya sudah baik. Saat dia mendengar tentang kulit sensitifnya, Marian kemudian mulai tertawa dan bertanya, apakah dia akan sakit perut karena semua itu? Tapi Eugene hanya menerima kebaikan itu dan mengusir semua pelayan dari ruangan dengan mata merahnya yang bersinar. Dia mengatakan lebih suka sendirian setelah hari itu. Cara orang-orang melihatnya berubah total. Kamara kemudian muncul dan menyapanya. Bertanya apakah dia tidur nyenyak semalam. Kelinci itu memperhatikan bahwa dia menolak semua keuntungan. Dan Eugene kehilangan kata-kata tiba-tiba. Raven muncul dan menyapanya dengan penghormatan yang berlebihan. Galfredik juga muncul dan mengklaim Eugene. Memanggilnya teman dan rekan. Kesatria itu bertanya apakah dia tidur nyenyak. Karena wajahnya masih sakit dari duel kemarin, dia kemudian menunjukkan wajahnya yang memar. Dan Eugene bertanya-tanya apakah dia ingin dipukuli lagi. Galfredik mengundangnya untuk berlatih. Dan Kamara bersemangat untuk menonton pertarungan Eugene. Menyadari bahwa kesatria itu tidak peduli apakah dia bangsawan atau tidak, meskipun begitu, dia masih belum terbiasa dikelilingi banyak orang. Tiba-tiba pelit muncul dan memanggil Eugene dengan senyuman. Pemuda itu bertanya apakah dia baik-baik saja dan semua orang menatapnya dengan penasaran. Sementara itu di sebuah ruangan gelap, seseorang memohon kepada Tuhannya untuk hidupnya. Tetapi teriakan mereka sia-sia dan mereka dibawa keluar tanpa ampun. Pria itu kemudian berkata tidak ada yang akan terjadi jika dia hanya melakukan pekerjaannya. Bertel kemudian muncul dan mengatakan bahwa kesatria bermata merah itu tidak akan datang dan karena itu, seluruh rencananya hancur dan segalanya berjalan salah. Pria itu memohon pengampunan dan Bertel mengeluh tentang para tentara bayaran yang kalah. Dan dalam kemarahan dia bertanya apakah matanya hanya untuk hiasan. Dan menyerangnya dengan segenap kekuatannya. Bertel kemudian menyebut pria itu tidak berguna. Dan bersiap untuk serangan terakhir. Dia menusukkan belati ke mata pria itu. Menghabisinya tanpa ampun. Para pelayan lainnya ketakutan oleh pemandangan itu dan bergetar ketakutan. Bertel kemudian bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Untuk menyelesaikan masalah Dia memutuskan itu satu-satunya cara dan itu akan menjadi eliminasi yang bersih.
Sementara itu Pelit ada di kamarnya berbaring di tempat tidur dalam pikirannya yang dalam. Eugene kemudian berkata Bertel mengirimnya ke penjara bawah tanah untuk menemui akhir hidupnya. Pemuda itu mengonfirmasi dengan mengatakan dia juga dikirim ke penjara bawah tanah untuk menemui akhir hidupnya. Eugene kemudian mengingatkannya tentang para tentara bayaran yang diserang oleh serigala dan mereka tidak pernah ingin dia sampai ke kastil hidup sejak awal, tetapi Eugene berkata ada cara baginya untuk bertahan. Dari semua ini dia kemudian menawarkan Pelit kesempatan untuk menjadi vasalnya dan bergabung dengannya. Eugene menjelaskan bahwa dia sudah 16 dan bisa memilih jalannya sendiri. Dia bisa tetap bersembunyi dan menunggu akhir hidupnya atau bertarung dengan sekuat tenaga. Pada hari penjara bawah tanah dibuka tidak ada yang tahu monster jenis apa yang akan muncul. Galfredik menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk maju sejauh mungkin dan mundur jika monster kuat muncul. Dia kemudian mengirim pengintai untuk menemukan pintu masuk penjara bawah tanah di hutan dan salah satu porter merencanakan untuk berpura-pura terluka. Jadi dia tidak perlu bertarung di garis depan. Dia kemudian berkata, jika situasinya berbahaya, mereka bisa lari dan menyelamatkan diri. Tiba-tiba Bertel muncul dan porter terkejut dengan kehadirannya. Kesatria itu bertanya di mana Pelit dan pria itu gagap. Tidak tahu harus berkata apa. Salah satu pria menunjuk dan Bertel bingung dengan apa yang dilihatnya. Pelit sedang memberikan camilan kepada Eugene, memberitahunya untuk kembali dengan selamat. Bertel sangat marah ketika melihat ini dan mendekati keduanya dengan marah. Dia kemudian berteriak memanggil Pelit dan menemukannya berdiri di samping Eugene dengan tatapan penuh kebencian. Dia bertanya apakah pemuda itu lupa apa yang dia katakan kepadanya. Kesatria itu memerintahkan dia untuk mengambil tasnya dan segera kembali ke posisinya. Bertel semakin kesal saat Pelit mengabaikannya dan tetap di tempatnya, dan jadi Eugene dan kesatria saling menatap dengan tatapan menantang. Bertel kemudian menarik Pelit dan berteriak memintanya untuk kembali ke posnya, tetapi Eugene menangkap tangannya dan memberitahunya untuk melepaskan tangan dari bocah itu. Bertel terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dari Eugene. Eugene kemudian bertanya apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Mengirim seorang anak ke dalam penjara, Bertel menyebutnya kasar dan mengatakan dia hanya ingin membuat saudaranya lebih kuat. Dan dengan marah, dia berkata Eugene tidak berhak mengendalikan anak itu, tapi Eugene membalas bahwa dialah yang tidak tahu tempatnya. Dan dengan tatapan serius, dia mengungkapkan bahwa Pelit menjadi vasalnya kemarin. Bertel terkejut dengan berita itu, dan Eugene mengatakan semua orang di sini adalah saksi. Galfredik kemudian berkata, ikatan mereka lebih kuat dari darah dan mengancam siapapun yang menyentuh Pelit. Eugene kemudian menghadapi Bertel dan mengundangnya untuk bertarung jika dia ingin pemanasan. Sang satria marah dan berteriak menanyakan siapa yang memberinya izin untuk melakukan itu. Dia juga mengatakan bahwa menerima anak haram dari keluarga lain akan menghalangi masa depan Eugene. Sementara itu, para prajurit berkomentar bahwa duet antara kedua pemimpin itu luar biasa. Salah satu dari mereka bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi sekuat itu. Dan yang lainnya mengejeknya. Tiba-tiba Kamara muncul dan mengatakan dia juga akan mempercayakan adik laki-lakinya kepada Eugene. Dia bahkan menjelaskan bahwa Pelit sudah dewasa dan bisa memilih jalannya sendiri dalam hidup. Eugene kemudian berpikir bahwa Pelit adalah mangsa dan bahwa bertahan hidup tidak mudah bagi yang lemah. Itulah sebabnya jika kamu tidak bisa menjadi kuat, satu-satunya pilihan adalah bergabung dengan kawanan. Kamara kemudian mengundang Eugene ke kantornya dan bertanya apakah dia tahu cara membaca. Sementara itu, seorang pengintai melaporkan bahwa tidak ada monster di dekatnya, dan area tersebut aman. Galfredik kemudian mengatakan mereka bisa membuka penjara sekarang. Dan Eugene setuju dengan ide itu, sehingga pintu penjara yang besar akhirnya mulai terbuka untuk kelompok itu. Sang satria kemudian melihat ke belakang dan memberitahu semua orang untuk bertahan hidup sendiri. Para prajurit bersiap dengan senjata dan armor mereka untuk masuk ke dalam penjara, dan dengan Eugene dan Gapetik di depan, kelompok itu akhirnya maju ke dalam kegelapan. Kamara mengucapkan selamat tinggal dan memberi mereka semoga beruntung, sementara Pelit berharap mereka sukses. Pintu kemudian menutup dan sebuah suara berharap agar para dewa melindungi mereka semua. Di dalam dan di dalam penjara, jalan yang gelap dan menakutkan menunggu mereka. Tiba-tiba sekawanan Goblin menyerang kelompok itu di dalam penjara. Galfredik dan Eugene bertarung dengan segenap tenaga untuk melindungi rekan-rekan mereka. Salah satu prajurit merasa lega masih hidup, tapi Galfredik berteriak padanya. Sang satria mengeluh bahwa mereka bahkan tidak bisa mempertahankan formasi dengan baik. Dia kemudian memerintahkan semua orang untuk kembali ke posisi mereka dan terus bertarung. Para pemanah kemudian melepaskan anak panah mereka untuk mempertahankan langit-langit gua. Tapi para Goblin terus menyerang dan situasinya semakin berbahaya. Meskipun mereka bertahan, gerombolan monster terus maju tanpa henti ke arah kelompok si pengangkut. Kemudian dia menyadari bahwa mendaftar untuk dungeon adalah ide gila. Ketakutan, dia memutuskan bahwa dia perlu keluar dari sana dan berlari secepat mungkin. Tetapi saat dia mencoba melarikan diri, dia menemukan lebih banyak Goblin di jalannya dalam kegelapan. Dan tepat saat dia akan diserang, sebuah pedang menyelamatkannya di detik terakhir. Eugene kemudian memanggilnya bodoh dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir tidak akan ada monster. Galfredik memarahinya dan mengatakan bahwa opsi teraman sekarang adalah tetap bersama. Dia kemudian berteriak agar semua orang mengangkat pedang mereka dan mempertahankan posisi mereka. Para prajurit bertarung dengan berani, tetapi gerombolan Goblin tampaknya tak berujung. Galfredik kemudian menyadari kondisi kelompok.
sangat menyedihkan dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menang tiba-tiba. Seorang prajurit memperingatkan bahwa monster menyerang lagi dan untuk memperburuk keadaan. Prajurit lain berteriak bahwa lebih banyak monster datang dari belakang. Eugene kemudian menawarkan untuk menutupi bagian belakang dan menuju ke dalam pertempuran. Galfredik kemudian berteriak agar Eugene menunggu karena berbahaya pergi sendirian. Tetapi Eugene mengabaikan peringatan itu dan menyerbu ke dalam kegelapan dungeon sendirian. Sang satria terkejut dan bingung karena semuanya terjadi begitu cepat. Eugene bergerak seperti bayangan dan mengalahkan monster dalam sekejap mata. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia menghancurkan kepala goblin tanpa kesulitan. Galfredik kemudian berteriak agar Pertak mengikutinya dan memberikan perlindungan untuk Eugene. Sang satria terkesan karena dia tidak mengerti bagaimana dia bisa sejauh ini dalam beberapa detik saja. Tiba-tiba Eugene kembali dan berkata dia sudah mengurus semuanya. Dan menemukan sesuatu yang menarik, Galfredik terdiam. Karena Eugene tidak tahu apa itu ramuan glow biasa dan bahkan dengan keterampilan bertarung yang luar biasa. Dia sama sekali tidak paham tentang item dasar dungeon setelah pertarungan. Kelompok beristirahat sementara yang terluka menerima perawatan medis. Seorang prajurit kemudian mendekat dan melaporkan bahwa pengumpulan batu mana telah selesai. Namun Eugene kecewa karena mereka mengalahkan banyak monster dan hanya menemukan sedikit sekali. Dia kemudian menyadari bahwa batu-batu itu berwarna biru. Tidak seperti yang dia dapatkan dari Romer Marian. Muncul dan menjelaskan bahwa kualitas batu tergantung pada kekuatan monster. Peri itu mengatakan bahwa monster dungeon bisa menjadi Romer tetapi batu mereka tidak berkembang. Dia juga mengingatkan Eugene bahwa Romer yang dia hadapi itu istimewa dan sangat kuat. Eugene kemudian menyadari bahwa dia beruntung telah mengonsumsi batu merah makhluk itu. Marian kemudian menyarankan bahwa mungkin ada monster peringkat tinggi di dungeon ini. Tiba-tiba istirahat selesai dan Galfredik berteriak agar semua orang kembali. Informasi Galfredik kemudian berteriak kepada anak buahnya. Menyebut mereka lemah karena ketakutan, dia mengatakan bahwa dia dan Eugene akan memimpin jalan. Dan tidak ada yang boleh lari dari pertempuran. Eugene kemudian berpikir bahwa ini juga adalah pertama kalinya dia di dungeon. Tiba-tiba, Galfredik muncul dan mengatakan bahwa para tentara bayaran itu tidak berguna dan dia perlu meningkatkan diri. Sang kesatria juga memperingatkan bahwa musuh berikutnya akan berada di level yang sama sekali berbeda. Dan dalam kegelapan mereka menemukan sekelompok orc. Dengan goblin sebagai tentara mereka, para tentara sangat ketakutan dan berkumpul bersama. Takut akan apa yang akan datang. Eugene kemudian menyadari bahwa monster peringkat tinggi menunggu mereka di kedalaman. Dia kemudian teringat hari ketika dia memakan batu merah dari penguasa rawa. Dan setelah itu dia mendapatkan kemampuan baru yang sangat kuat. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia akan mendapatkan kemampuan lain. Jika dia mengonsumsi batu lain seperti itu, dengan indera yang meningkat, dia mendeteksi lebih dari 50 langkah 100 meter jauhnya. Galfredik terkesan dengan pendengaran dan indera tajam Eugene. Dia kemudian memberikan sebuah spear kepada Eugene dan bertanya apakah dia ingin melemparkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Eugene meluncurkan senjata itu seperti kilat merah. Spear itu mengenai salah satu orc secara langsung dan meledak dengan dampak yang menghancurkan. Dengan serangan pertama, Galfrey memerintahkan semua pasukan untuk menyerang dengan segenap kekuatan mereka. Dan sementara Eugene sudah berada di tengah pertempuran, sisa kelompok mengikuti di belakangnya. Salah satu pria bertanya apakah mereka harus ikut serta dan Eugene menghancurkan salah satu monster. ECATURCAKSK ke-1 tinggi ya tinggi Vidar D ke-1 NG Hari SJO tinggi. Dia memukul orc di mata dengan kekuatan brutal. Dan tanpa ampun sama sekali, lalu dia menggunakan pedangnya dan menusukkan ke kepala monster tanpa ragu. Eugene kemudian memblokir serangan dan bersiap untuk menyerang balik musuh. Dan dengan satu tebasan, dia memotong orc menjadi dua dalam shower darah. Dipenuhi kotoran, Eugene menjilati bibirnya dengan tatapan liar dan menakutkan. Hari itu para tentara bayaran bertempur sambil menyaksikan adegan pembantaian murni. Tiba-tiba Eugene menggunakan kemampuannya dan mengubah lengannya menjadi sisik hitam dan dengan tangan yang berubah itu, dia meraih salah satu kepala orc dengan kekuatan, keterampilan pedangnya anggun, dan kebangsawanannya tidak ternoda sepanjang pertarungan. Dan bahkan dengan postur yang terhormat, aura gelap dan menyeramkan memancar dari tubuhnya. Para tentara bayaran terkejut karena dia berbeda dari kesatria yang mereka kenal. Tetapi tatapan Galfred menunjukkan bahwa itu jauh dari kekaguman, itu adalah ketakutan. Karena Eugene menyerahkan dirinya pada kemarahan berdarah dan buas dalam pertempuran. Setelah pertarungan, kelompok itu beristirahat di sekitar api unggun dikelilingi oleh tubuh monster. Salah satu pria merawat yang terluka sementara semua orang tampak kelelahan dan ketakutan di seluruh lantai ruang bawah tanah. Tubuh goblin dan tentara bayaran berserakan. Di mana-mana, Galfred kemudian menyadari bahwa sebagian besar pasukannya telah kehilangan kekuatan untuk melanjutkan dan dia mengerti itu bukan kelelahan fisik, tetapi kelelahan mental dari pemandangan itu. Oleh karena itu kesatria memutuskan tidak mungkin bagi kelompok untuk terus maju, jadi dia mendekat Eugene dan menyarankan mereka untuk mundur karena mereka sudah mencapai tujuan mereka. Eugene kemudian berkata staminanya masih baik dan sayang untuk mundur sekarang. Galfred tidak punya pilihan dan berteriak bahwa jika dia maju, mereka semua akan pergi bersama. Eugene kemudian menghancurkan orc lainnya. Untuk membersihkan jalan di dungeon, dia juga memberitahu Galfredik untuk memimpin kelompok penaklukan keluar dari gua karena mulai sekarang,
dia akan melanjutkan hanya dengan tentara bayaran yang dipercaya. Tentara lainnya merasa lega. Dan Galfredik bertanya-tanya apakah dia menunjukkan pertimbangan. Sang satria kemudian mengerti bahwa Eugene membuatnya mempertimbangkan apa artinya menjadi seorang satria. Dan jadi Eugene dan dua orangnya maju sendirian melalui kegelapan dungeon. Raven kemudian mengeluh bahwa dia tidak ingin pergi dan sangat takut akan menemui akhir di sana. Tetapi dia tenang mengetahui bahwa Eugene bisa mengalahkan bahkan troll. Sendirian, tiba-tiba pemuda itu tersandung dan jatuh ke tanah. Setelah menginjak sesuatu yang aneh dan berlumpur, dia kemudian melihat ke samping dan menyadari bahwa dia baru saja menginjak laba-laba raksasa dan untuk keputusasaan semua orang. Mereka dikelilingi oleh kawanan laba-laba raksasa. Makhluk-makhluk ini adalah laba-laba gua raksasa yang hidup dalam kelompok dan menggunakan racun. Rabon panik dan berteriak putus asa. Saat monster-monster itu maju untuk menyerangnya, Partek kemudian berkata ada terlalu banyak musuh. Dan mereka harus mundur untuk sekarang, tetapi Eugene bertanya, mengapa mereka harus mundur dari pertempuran ini dan dengan tebasan cepat? Dia memotong salah satu laba-laba menjadi dua tanpa kesulitan. Eugene kemudian berkata itu bukan masalah. Dan terus bertarung dengan segenap kemampuannya, Partek kemudian berteriak agar Raven bergabung dengannya. Saat Eugene sudah terlibat dalam pertarungan dengan tatapan penuh tekad, Eugene terus bertarung bersama anak buahnya, tiba-tiba Raven dikelilingi oleh laba-laba dan berteriak putus asa meminta bantuan. Dia kemudian diserang oleh salah satu makhluk itu tetapi berhasil membela diri dengan pedangnya. Eugene kemudian bergegas dan menyelamatkan Robin di detik terakhir dengan serangan yang tepat. Pemuda itu terdiam dan benar-benar terkejut dengan kecepatan Eugene. Tiba-tiba Eugene menangkap Rabon dan melemparkannya dengan kekuatan luar biasa. Pemuda itu melayang di udara dan mendarat di tanah. Tidak mengerti apa yang terjadi dan sementara dia masih di tanah, Eugene maju dan menghabisi semua laba-laba. Dengan senyuman, Robin berkata Eugene luar biasa dan menyarankan mereka untuk kembali. Dia kemudian berbalik kepada Partek dan bertanya apakah dia setuju dengan ide itu. Tapi komandannya terdiam ketakutan, gemetar dari kepala hingga kaki dengan mata yang membelalak. Dia menatap ke dalam kegelapan dan bertanya-tanya apa yang ada di sana. Ternyata di antara spesies Romer ada berbagai peringkat kekuatan dan di depan mereka muncul ratu spider. Monster peringkat Lord dan sangat kuat pula. Partek ketakutan pada makhluk itu dan mengatakan mereka tidak bisa melawan seorang Lord dan setidaknya Galfredik harus bersama mereka untuk membantu dalam pertempuran. Tiba-tiba Eugene memanggil Partek dan Raven dengan tatapan serius dan dingin serta mata merahnya yang bersinar. Dia memberitahu mereka untuk mundur karena mangsa ini adalah miliknya. Partek mengerti pesan itu. Tetapi merasa tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan aneh, dia kemudian menyadari bahwa setiap saraf di tubuhnya berteriak kepadanya untuk lari dari tempat ini. Marian muncul dan berkata, insting mereka telah menyerah pada perbedaan kekuatan dengan sang tuan. Eugene kemudian bertanya apakah Spider Lord setara dengan Swamp Lord. Tetapi dia berkata tidak. Dia juga mengatakan sepertinya lebih kuat. Jadi batu mananya akan lebih besar. Dengan pemikiran itu Eugene menghadapi makhluk itu yang mengeluarkan raungan menakutkan, tetapi dia tidak terganggu dan berkata semakin keras dadanya, semakin menarik harta. Setelah pertempuran, Eugene menguji kemampuan barunya pada seekor spider kuning kecil. Dia kemudian menggunakan kekuatan dan memotong makhluk itu menjadi dua dengan benang mana yang sangat tajam. Sekarang dengan pakaian baru, dia menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan benang untuk memanipulasi benda. Ternyata dengan mengkonsumsi batu Lord, dia mendapatkan kemampuan khusus kedua. Dan kemampuan baru ini disebut kamuflase yang membantunya bersembunyi lebih baik. Jadi dengan menggabungkannya dengan penguatan kulitnya, dia akhirnya bisa berjalan di bawah sinar matahari. Dengan ini Eugene tidak perlu khawatir lagi tentang menghindari sinar matahari. Kembali di kastil, sebuah jamuan diadakan. Dan semua orang memuji penampilan Eugene yang tampan. Para wanita terpesona karena mereka mendengar dia mengalahkan spider raksasa sendirian. Marian senang dengan perhatian itu dan para gadis meminta dia untuk menceritakan kisahnya. Dua wanita muda kemudian mengomentari penampilannya dan bertanya apakah dia memiliki nenek moyang elf. Eugene merasa tidak nyaman berpikir situasinya telah menjadi semakin rumit, namun dia tidak mengingkarinya dan salah satu pria berteriak bahwa sekarang semuanya masuk akal. Galfredik kemudian mengerti mengapa dia memiliki mata dan telinga yang tajam di penjara bawah tanah dan juga bagaimana dia memiliki gerakan yang lincah dan kekuatan super untuk bertarung dengan tatapan dingin. Eugene berpikir bahwa dia tahu dia bukan manusia biasa. Galfredik menjadi bersemangat dan berkata siapa yang menyangka Eugene memiliki darah elf. Dia kemudian bertanya bagaimana dia bisa bersembunyi begitu lama dengan penampilan itu. Eugene berpikir temannya anehnya, peka dan observan, tapi dengan senyuman. Dia hanya berkata bahwa dia tidak pernah mencoba menyembunyikan penampilan aslinya. Galfredik dan wanita itu terdiam oleh jawaban dingin dan langsungnya. Sang satria kemudian berkomentar bahwa dia mengatakannya tanpa bahkan mengubah ekspresi wajahnya. Eugene kemudian menyadari bahwa orang melihat apa yang ingin mereka lihat, bukan kebenaran. Selain kemampuan, dia juga mendapatkan sesuatu yang ekstra dengan mengonsumsi batu sihir. Karena ketika salah satu tatonya menghilang, kenangan aneh muncul di pikirannya. Dalam kenangan ini, dia melihat dirinya di tempat yang tidak dikenal, dengan tangan lembut yang memegangnya dan di ruang aneh dengan lonceng berbunyi. Semua orang sedang melihat ke arahnya. Dia kemudian bertanya-tanya siapa wanita dalam kenangan itu. Dan apakah itu bahkan nyata karena dia tidak ingat masa lalunya. Satu-satunya yang dia tahu adalah namanya sendiri. Tiba-tiba dia tersadar dari pikirannya.
dan kembali ke pesta di kastil. Raban kemudian muncul dengan wajah berlinang air mata, dan memohon kepada Eugene untuk menyelamatkannya. Galfredik menahannya dan berteriak bahwa dia mendengar semuanya dan bahwa dia adalah beban mati di penjara bawah tanah. Pemuda itu kemudian berteriak bahwa Eugene bukan manusia dan bahwa siapapun pasti akan lari dari sana. Satria itu memarahinya dan berkata dia akan memberinya pelatihan khusus. Dan di tengah semua kekacauan, satu-satunya yang Eugene ingat adalah namanya, Eugene. Tetapi setelah insiden itu, dia mulai memiliki firasat tentang masa depannya. Dia kemudian merasa bahwa jika dia terus menghapus tato-tato itu, dia mungkin akan mengungkap kebenaran. Dan dengan itu, dia akhirnya akan mengetahui siapa dia sebenarnya dan dari mana dia berasal. Di ruang Lord semua berkumpul untuk mendengar tentang keberhasilan di dungeon. Putra ketiga Krem Galfredik memperkenalkan dirinya. Dan Eugene melakukan hal yang sama. Taiwan Wan kemudian berkata dia pasti mengalami masa sulit. Dan Eugene memperkenalkan dirinya. Dia kemudian meminta Eugene untuk menyerahkan apa yang dia bawa bersamanya dan mengejutkan semua orang. Lord menyerahkan dokumen untuk memverifikasi statusnya. Dengan dokumen di tangan, Eugene mengucapkan terima kasih dan Marian merayakan pencapaian itu. Tiba-tiba Lord mulai batuk dan putranya, Kamara, bergegas membantunya. Pria itu kemudian berkata dia tidak bisa menutup mata dengan tenang dengan ambisi putra keduanya. Tetapi Kamara meyakinkannya, mengatakan dia akan memimpin wilayah yang dia bangun dengan bangga. Lord kemudian berkata wilayah itu tidak ada artinya dan dia harus menjaga rakyatnya. Dan dengan yang pelit berdiri di sampingnya, dia berkata seorang lord harus memimpin rakyat, bukan tanah. Di saat-saat terakhirnya, dia memegang tangan pelit dan meninggal dengan tenang. Eugene menyadari bahwa beberapa orang berduka tetapi tidak semua orang merasakan hal yang sama. Tiba-tiba Kamara menatap Eugene dengan tatapan kebencian dan kemarahan dan di pemakaman Lord. Tidak semua orang tampak sedih tentang apa yang terjadi di luar. Galfredik meminta maaf karena pergi saat pemakaman tetapi Kumar mengerti. Kesatria itu kemudian berbalik ke Eugene dan bertanya apakah dia benar-benar akan tinggal di sana. Eugene kemudian berkata dia ingin pergi ke dungeon sekali lagi. Karena itu sia-sia. Galfredik berpikir itu sangat disayangkan. Dan berkata Count Evergrow pasti sangat menyukainya. Kesatria itu kemudian mendekat dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan perpisahan. Dengan senyuman dia berkata adalah suatu kehormatan untuk bersaing dengan kesatria yang begitu kuat. Dan dengan tatapan serius dia berharap mereka tidak bertemu musuhnya lain kali. Eugene kemudian menjabat tangan kesatria itu dan mereka berpisah dengan hormat. Keduanya saling memandang dengan senyuman dan menyelesaikan jabat tangan dengan tegas. Dan begitu Galfredik pergi, Raven melambaikan tangan selamat tinggal saat Eugene mengamati. Pelit kemudian bingung karena Eugene berkata dia akan tinggal dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Partai kemudian menjelaskan bahwa kesatria menunggang kuda dan mereka akan pergi ke perusahaan perdagangan. Dan dengan senyuman dia bilang mereka akan membeli kuda dan menjual barang-barang dari dungeon. Pelit jadi semangat dan bilang, dia akan membantu sebagai pelayan Eugene, tapi Eugene mengejutkannya dengan bilang, dia tidak akan membutuhkan bantuannya untuk sementara. Pemuda itu bingung dan tidak mengerti arti dari itu. Tiba-tiba adegan berubah, dan Pelit sedang bekerja keras di sebuah pelabuhan yang sibuk, dia mengangkat kotak-kotak berat. Sementara seorang pria memarahinya untuk bekerja dengan benar. Ternyata mereka berada di Marin, kota perdagangan terbesar di kerajaan Kyler. Rabin membanggakan diri kepada pekerja lain, bilang barang-barang dungeon itu milik seorang satria. Para pria terkejut mengetahui itu adalah satria yang mengalahkan Chow hidup. Tiba-tiba Raven berteriak kepada seorang pedagang, menyuruhnya untuk tidak menyentuh barang-barang itu sembarangan. Pelit bekerja keras di bawah sinar matahari dan merasa kelelahan dari pekerjaan berat. Dia kemudian berpikir bahwa negosiasi para pahlawan kita memakan waktu terlalu lama. Sementara itu, di sebuah gedung, Eugene sedang bertemu dengan seorang pria. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Bill Moore dan bilang dia akan menangani semua barang rampasan. Eugene terkejut karena dia tidak mengharapkan Partak memperkenalkannya kepada sebuah perusahaan besar. Dia kemudian menyadari ini akan sangat berguna baginya. Karena dia tidak mengerti tentang jaringan, tiba-tiba seorang pria masuk ke ruangan dan menginterupsi percakapan mereka dengan sebuah tamparan. Dia mendorong Billmore ke samping dan bertanya siapa Sir Eugene. Eugene dan Partak langsung waspada dengan kedatangan orang asing itu. Tentara bayaran itu kemudian berbisik bahwa situasinya bisa menjadi rumit. Dan Eugene bertanya mengapa. Dia menjelaskan bahwa pria itu adalah sekretaris wakil, manajer perusahaan perdagangan dan mereka mungkin datang untuk mencuri barang rampasan. Dengan harga yang lebih rendah, dengan wajah serius. Eugene berpikir dia perlu berhati-hati sekarang. Billmore kemudian memberitahu pria bernama Grail bahwa dia sedang menutup kesepakatan dengan Eugene. Grail bilang bahwa rumor tentang Satria yang mengalahkan Chow telah menyebar di seluruh pelabuhan. Tapi dia pikir itu hanya strategi pemula. Untuk menggelembungkan nilai produk, dia kemudian menawarkan kontrak khusus. Berencana untuk menipu pahlawan Eugene dan merampoknya. Tiba-tiba Grail merasakan tekanan aneh dan merasa ketakutan oleh kehadiran Eugene. Eugene menatapnya dengan tatapan dingin dan pria itu bertanya-tanya apa tekanan itu. Ketakutan, dia memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris manajer perangkat dan mengatakan ini adalah kesempatan besar. Dengan tatapan dingin, Eugene mempertanyakan apa maksudnya dengan kesempatan. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan untuk menjual barang-barangnya dengan syarat yang lebih baik. Eugene mengulang kata-katanya dengan tatapan yang semakin curiga.
Dengan ketakutan, sekretaris itu mengatakan bahwa wakil manajer guild sendiri yang akan menangani kesepakatan itu. Dia kemudian meminta maaf atas ketidaksopanannya dan Eugene menatapnya dengan dingin. Tertegun, dia panik dan berlari keluar ruangan sambil berteriak untuk menyelamatkan hidupnya. Melihat ini, Billmore sangat emosional karena dia menolak tawaran itu demi kebaikannya. Karena ini, pedagang itu berjanji untuk memberikan dukungannya sepenuhnya kepada Eugene mulai sekarang dengan senyuman. Eugene mengatakan bahwa dia suka ide itu dan menerima proposal Billmore. Pria itu kemudian berdiri dengan semangat dan bertanya kapan mereka bisa mulai bekerja sama. Eugene bangkit dan memberitahu mereka untuk mulai sekarang di luar toko. Sementara itu, Grail meminta maaf kepada wakil manajer karena gagal dalam misi sebelumnya. Wanita itu memberitahunya untuk tidak khawatir karena Satria selalu menimbulkan masalah karena kebanggaan. Dan dengan senyuman jahat, dia mengatakan mereka harus membalas. Dengan menggunakan kekuatan mereka sebagai pedagang karena lawan mereka hanyalah seorang Satria miskin. Yang bahkan tidak memiliki kuda yang layak, jadi dia memberitahu Grail untuk memberikan Eugene hadiah yang tidak bisa dia tolak nanti. Pelit terkejut mengetahui bahwa dia akan tinggal untuk menjual barang rampasan. Eugene mengonfirmasi dan mengatakan bahwa dia harus menjual semua yang dia bawa ke Billmore. Pemuda itu sedih dan bertanya mengapa dia harus tinggal lagi kali ini. Dia bahkan bertanya apakah keterampilannya tidak cukup baik dan menawarkan untuk mulai berlatih. Eugene kemudian bertanya apa peran sebenarnya seorang pengawal, membuatnya terdiam. Pemuda itu kemudian menjawab bahwa peran seorang pengawal adalah membantu kesatrianya dalam kehidupan dan dalam pertempuran. Jadi Eugene menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengurus kehidupan sehari-harinya, dan bahwa misinya sebagai pengawalnya adalah menjual barang-barang dan menghasilkan uang. Dia juga memberitahunya untuk mendiskusikan rincian dengan Billmore dan belajar tentang bisnis. Pelit kemudian mengerti bahwa jika bukan karena Eugene, dia seharusnya sudah selesai sejak lama dan sebagai imbalan. Eugene berjanji untuk mengajarinya cara bertarung ketika mereka punya lebih banyak uang. Eugene juga bilang bahwa suatu hari Pelit akan membantunya dalam pertarungan juga. Pemuda itu terharu dengan janji itu. Matanya berkaca-kaca dan tersenyum. Dia menerima perintah itu dan bersumpah untuk menaati perintahnya setelah semuanya beres. Mereka akhirnya keluar ke jalanan kota Marin setelah berbelanja. Seorang pedagang mengucapkan selamat tinggal dan mereka melanjutkan perjalanan. Tapi Eugene bertanya-tanya apakah uang selalu habis secepat ini. Marian juga mengeluh. Dan Partak bertanya apakah mereka bisa mendapatkan semuanya kembali dengan cepat. Tiba-tiba Partak memanggil Eugene, yang tampaknya telah melihat sesuatu yang menarik dan di depan mereka, sebuah setelan armor pelat yang mengesankan bersinar di etalase toko. Partak bilang armor itu adalah impian setiap kesatria. Tapi Eugene hanya berpikir itu mahal, sang tentara bayaran. Kemudian menjelaskan bahwa itu adalah barang yang sangat mahal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tiba-tiba Raven datang berlari dan berteriak dengan putus asa memanggil Eugene. Dengan wajah panik, dia memperingatkan bahwa segerombolan monster telah muncul di pinggiran dan bahwa monster-monster itu mencoba menyerbu kota. Dan guild-guild hampir tidak bisa menahan mereka. Partak kemudian memberitahu Eugene sebaiknya bergabung dalam penaklukan monster, tapi Eugene bertanya-tanya mengapa dia harus terlibat dalam hal itu. Raven kemudian menjelaskan bahwa quest yang tidak diklaim tidak memiliki biaya komisi, dan bahwa di Marin mereka bisa menjual semuanya secara gratis dan menghasilkan banyak uang. Dengan mata berbinar, Raven berteriak bahwa ini adalah rencananya. Karena mereka akan menjadi kaya, Eugene setuju dan memberitahu mereka untuk pergi. Karena tidak ada alasan untuk ragu, tiba-tiba suara berteriak agar mereka menunggu. Dan Eugene bertanya-tanya siapa itu. Saat itu Grail muncul. Berlari dan kehabisan napas dengan seekor kuda di tangannya, pria itu memperkenalkan diri dan bilang bahwa wakil manajer mengirimkan kuda perang sebagai hadiah. Dia menggambarkan hewan itu sebagai makhluk yang megah dengan bulu hitam dan otot seperti dewa. Eugene kemudian merasa curiga dan bertanya apakah hadiah itu benar-benar untuknya. Grail terkejut dengan tatapannya dan gagap bahwa mereka tidak menginginkan apa-apa sebagai imbalan. Eugene terus menatap pria itu dengan dingin. Mata merah itu membuat sekretaris ketakutan dan mengatakan itu hanya tanda niat baik yang kecil. Tanpa membuang waktu, Eugene mengambil kendali dan memberitahu Grail untuk berterima kasih kepada wakil manajer Marian. Lalu dia menjadi bersemangat dan menyuruhnya untuk segera pergi dan menghasilkan uang yang baik dari perburuan. Raven terkejut dengan kecepatan kuda itu dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Partex kemudian berteriak kepada anak buahnya untuk berlari dan mengikuti Eugene ke dalam pertempuran. Adegan kemudian beralih ke pinggiran kota, di mana beberapa goblin berada di hutan. Tiba-tiba salah satu monster melihat ke samping, seolah-olah merasakan sesuatu yang aneh. Di atas kudanya, Eugene menerjang melalui hutan dengan kecepatan tinggi. Ia tiba di medan perang dengan mengalahkan salah satu monster di jalannya. Miriel terlihat khawatir dan bertanya apakah skala serangan ini terlalu besar. Dia takut anggota guild yang berada di depan sudah dikalahkan. Tetapi Eugene hanya menjawab itu hal yang baik dengan tatapan yang sangat dingin. Karena dia jelas tidak suka berbagi hasil pertempuran sedikit pun. Dan dengan itu, kuda terus berlari menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Matahari yang cerah bersinar melalui pepohonan saat dia semakin dekat dengan tujuannya. Akhirnya dia tiba di medan perang dan melihat tentara bertarung melawan monster di sana. Seorang satria bernama Madrika menghadapi segerombolan orc sendirian. Dia berteriak bahwa mereka adalah makhluk malang dan tidak akan pernah bisa melewatinya.
Namun monster-monster itu menyerang dengan segenap tenaga dan mengepungnya, siap untuk serangan terakhir. Satria itu mencoba melarikan diri, tetapi kudanya terjatuh dalam kekacauan dan bahkan di tanah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Satria Keadilan Marin. Madrika kemudian ketakutan dan menyadari bahwa dia benar-benar terpojok oleh musuh. Monster-monster itu menatapnya dengan tatapan penuh kebencian dan bersiap untuk menyerang. Dan dalam keputusasaan, Satria itu berteriak untuk hidupnya, memohon agar diselamatkan. Salah satu orc menyerang tetapi serangannya diblokir pada detik terakhir oleh sebuah pedang. Karena Eugene tiba dengan suara keras, menunggangi kuda hitamnya yang mengesankan. Dan tanpa membuang waktu, dia mulai memotong semua monster di sekitarnya. Madrika terkejut dengan kecepatan Eugene saat dia menghabisi monster-monster itu. Dan dalam sekejap mata, dia mengalahkan semua orc di sekelilingnya. Kesatria itu lalu mengucapkan terima kasih dan bertanya nama penyelamatnya. Tetapi tiba-tiba seorang orc menyerang dari belakang dan Eugene menghadapi dengan dingin. Madrika kemudian mengeluarkan monster dan berbalik ke arah Eugene dengan senyuman. Eugene lalu bertanya apa namanya di saat-saat berbahaya seperti ini. Dia juga mengatakan bahwa jika mereka berdua mati di sana, namanya tidak akan berarti apa-apa. Kesatria itu setuju dengan mengatakan itu adil dan dia mengerti. Dan dengan senyuman dia berkata akan bertanya lagi. Ketika mereka keluar dari sana hidup-hidup kembali ke kota, dia memberitahu semua orang bahwa ratusan goblin menyerang mereka di jalan. Dia membanggakan bahwa di saat terakhir kesatria menghabisi semuanya tanpa ragu. Dan pada akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Dan dengan berani melindungi kota Marin, seorang pria kemudian bertanya siapa kesatria, yang terus dia bicarakan dengan ekspresi serius. Dia mengungkapkan bahwa nama pahlawan itu adalah Yan Eugene. Semua orang terkejut dan mengenali nama kesatria yang telah membersihkan dungeon. Kerumunan kemudian menjadi heboh dan mulai meneriakkan namanya di jalanan kota. Dari sebuah jendela, seorang pria mengamati semuanya, dan berkata seluruh kota sedang berteriak untuknya, dia adalah Louis Farin. Wali kota-kota itu dan dia khawatir Eugene akan menjadi sulit untuk dikendalikan. Wali kota kemudian bertanya kepada cucunya Priscilla apakah mereka bisa membiarkan semuanya begitu saja. Tetapi dia berkata semakin tinggi kehormatan seorang kesatria, semakin sulit jatuhnya. Priscilla kemudian bertanya apakah kakeknya sudah mendengar tentang Yan. Pelayan Eugene dengan senyuman mengungkapkan bahwa anak itu sebenarnya adalah anak tidak sah dari keluarga Taiwan. Wali kota Louis Farin terkejut dan mulai memahami seluruh situasi. Dia menjelaskan bahwa Eugene ingin menghasilkan uang untuk mendukung keluarga tersembunyi dan jika mereka berhasil, keduanya bisa membentuk ikatan dengan kepala keluarga Taiwan di masa depan. Wali kota memuji cucunya dan berkata sekarang dia mengerti niatnya dengan baik. Untuk alasan itu dia memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepada Eugene. Sebagai tanda terima kasih, dia juga berkata akan menjadikannya sebagai rekomendasi. Dan dia berterima kasih kepada kakeknya nanti malam. Bulan menerangi gedung guild pedagang, Priscilla kemudian mengambil secangkir dan berpikir bahwa seorang pria yang haus mencari air. Dia berkata bahwa seorang pedagang hanya tahu satu jalan untuk meraih kesuksesan dan dengan senyum jahat. Dia mengungkapkan bahwa rencananya adalah menggali sumur dan menunggu Eugene yang berjalan tanpa curiga. Menuju tujuannya, pintu terbuka. Dan dia menunggu dia agar dia meminum setiap tetes yang dia tawarkan dengan senyum. Dia menyambut Eugene ke guild dan dengan baju zirah baru. Eugene memperkenalkan dirinya sebagai penyelamat Marin. Dia berkata dia datang untuk mengucapkan terima kasih. Dan dia mengundangnya untuk duduk dan berbicara. Priscilla mengamatinya dan bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar kesatria dari cerita-cerita? Dia berpikir bahwa dia tidak terlihat seperti kesatria yang dia bayangkan, tetapi dengan senyum yang sangat palsu dia berkata bahwa hadiah wali kota sangat cocok untuknya. Priscilla menjelaskan bahwa baju zirah itu campuran antara besi dan tulang ogre. Dia bertanya bagaimana perasaannya dan Eugene berkata itu akan membuat dungeon berikutnya lebih mudah. Eugene berterima kasih padanya dan berkata bahwa karena dia, anak buahnya lebih sehat. Dengan senyum jahat, Priscilla berkata dia tidak mengharapkan apa-apa sebagai balasan. Tetapi tepat saat dia akan mengajukan proposal, Eugene bangkit untuk pergi. Dia kemudian berkata dia akan mengunjunginya lagi ketika penekanan dungeon selesai. Eugene juga mengingatkannya bahwa kontrak mereka berakhir di sana dan mungkin ini adalah terakhir kalinya mereka berbicara. Dia juga mengungkapkan bahwa dia akan fokus mengumpulkan batu ajaib. Dan dia menjadi marah. Wanita itu berteriak memanggil Eugene untuk menunggu dan tidak pergi. Eugene berhenti sejenak, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya. Dia kemudian bangkit dan berkata, masih ada sesuatu yang belum mereka diskusikan. Eugene berbalik dan bertanya, apa itu dengan tatapan yang sangat mengejek? Priscilla menatapnya dan berkata, dia tidak bisa berpura-pura tidak menyadari selamanya. Dia kemudian menyebutkan baju zirah termahal, kuda perang dan makanan mewah. Salah satu pria bahkan mengonfirmasi bahwa hasil jarahan, bahkan tidak menutupi setengah dari semuanya. Dengan senyum dia bertanya apakah dia belum belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki harga dan bahkan mengancamnya. Mengatakan bahwa pahlawan Marin adalah seorang kesatria tanpa kehormatan. Eugene hanya mendengarkannya dengan tatapan dingin. Matanya yang merah bersinar, dia lalu menantangnya. Bertanya apakah dia hanya akan pergi setelah menerima semua itu. Tapi Eugene tampaknya menganggap situasi ini cukup menghibur. Dengan senyum di wajahnya, Eugene menganggap situasi ini sangat lucu. Dia bilang dia memberikan perintah dan hadiah yang tidak diminta oleh siapapun. Dan sekarang dia ingin pembayaran, dengan mata merahnya.
Dia bertanya-tanya bagaimana seorang pedagang berani mengancamnya. Sikapnya kemudian mengejutkan Priscilla. Dan semua orang di ruangan itu. Eugene bilang dia sudah punya kontrak. Dan tidak peduli apa kata orang, dia juga memperingatkan bahwa segala sesuatu ada harganya. Dan menyuruhnya untuk mengatakan apapun yang dia mau karena kemudian dia akan mengerti arti sebenarnya dari kata harga. Dia kemudian membalikkan keadaan dan bilang perusahaannya telah mengganggu pahlawan yang menyelamatkan kota dan karena itu, tidak ada kesatria yang mau membantu Marine di masa depan. Partai kemudian meminta maaf atas keberanian Eugene. Dan bilang itu sangat disayangkan, Priscilla menyesal. Mengetahui bahwa dia seharusnya bisa memiliki hubungan yang lebih baik dengannya, salah satu anak buahnya kemudian memanggilnya. Mengeluarkannya dari pikirannya yang dalam dan kemudian dia meminta Eugene untuk menunggu sebentar sebelum pergi. Priscilla kemudian membungkuk dan meminta maaf. Karena bersikap kasar dan tidak sopan, dia bilang keinginannya untuk keuntungan telah melampaui batas. Dan ingin memulai kembali, lebih jauh lagi. Dia menjamin bahwa kontrak dengan Billmore akan berlanjut seperti sebelumnya. Wanita itu berpikir bahwa sebagian besar kesatria hanya mencari ketenaran, tapi dia berbeda. Dan dia mengerti bahwa Eugene terlalu berbahaya untuk dihadapi. Itulah sebabnya insting pedagangnya tidak membiarkannya mengabaikannya lagi. Jadi dengan itu, dia memutuskan untuk mengubah taktiknya terhadapnya. Eugene kemudian bilang dia setidaknya bisa mendengar apa yang ingin dia katakan. Tapi dia memperingatkan bahwa itu sebaiknya tawaran yang cukup bagus untuk dibenarkan. Priscilla kemudian berterima kasih padanya atas kemurahan hatinya dan karena mau mendengarkannya. Kembali di hutan, Marian mengeluh bahwa armor itu hanya untuk pamer. Dan jelek, partai kemudian memuji Eugene atas kontraknya dan Marian membanggakan diri. Dia menjelaskan bahwa perusahaan perdagangan beroperasi dalam skala besar di seluruh kekaisaran. Perusahaan memiliki ratusan cabang dan berurusan dengan kerajaan iblis di daerah ini, dan tawaran akses tak terbatas ke dungeon sangat berani. Partek memuji langkah pahlawan kita, tapi dia bilang dia hanya melakukannya karena kesal. Tiba-tiba salah satu tentara bayaran baru berkata bahwa armor mencolok tidak membuatmu jadi kesatria. Dan dengan tatapan mengejek, dia bertanya apakah Eugene bahkan tahu cara memegang pedang. Marian merasa kesal dengan komentar itu dan Eugene mengabaikan provokasi tersebut. Tiba-tiba Kamar muncul dan bilang Eugene datang tepat waktu. Dia kemudian memanggilnya Tuan Tewan dan Eugene menyapanya kembali. Kamara menjelaskan bahwa saudaranya merekrut tentara bayaran baru untuk dungeon. Dia ingat bahwa kelompok lama cukup tidak menyenangkan dan dihabisi oleh serigala. Dan tentara bayaran baru tampaknya sangat mirip dengan yang lama dalam segala hal. Itulah sebabnya untuk penaklukan dungeon, dia ingin Eugene menjadi komandan. Pemimpin kelompok kemudian menyela dan ikut campur dalam percakapan mereka. Dan dengan tatapan tajam, dia bertanya apakah dia akan menjadi komandan yang menemui akhir. Para tentara bayaran terkejut dan Raven berteriak bahwa ini adalah penghujatan yang tidak masuk akal. Namun pemimpin mereka bilang dia tidak suka berbicara seperti itu. Tapi mereka bukan sedang piknik karena di dalam dungeon, nyawa manusia tidak ada artinya. Dan wajar untuk mempersiapkan yang terburuk dengan senyuman. Eugene menatap pria yang gagap mengucapkan kata komandan. Eugene kemudian setuju. Dengan mengatakan bahwa jika dia terjatuh, bajingan botak itu bisa mengambil komando. Marian kemudian menunjuk pria itu dan Eugene bilang dia sudah tahu segalanya. Karena dia sangat sadar bahwa ini semua adalah jebakan dari Bertel yang cemburu. Dia tahu rencananya adalah menggunakan tentara bayaran untuk menghabisinya. Di dalam dungeon, tapi dengan senyum jahat. Eugene berpikir akan menyenangkan untuk merusak segalanya di dalam dungeon. Marian menggunakan sihirnya sementara Eugene bersiap untuk bertarung. Dan tanpa membuang waktu, Eugene melesat maju dan memotong goblin. Dengan pedangnya, dia bergerak dengan gesit, menghabisi beberapa monster di jalannya dengan satu serangan. Dia memotong goblin lainnya dan terus maju sendirian. Bilah pedangnya menembus kepala monster dengan tepat. Pemimpin tentara bayaran itu kemudian menyadari bahwa reputasinya bukanlah sebuah kebohongan. Karena Eugene berada di depan, membabat puluhan musuh seorang diri. Tanpa berhenti, seolah-olah dia adalah perisai raksasa yang memberikan rasa aman bagi para tentara bayaran. Dia kemudian memutuskan untuk mengawasi dengan hati-hati untuk mencari celah untuk menyerang. Dan dengan pedang racunnya, yang dia butuhkan hanyalah satu goresan di wajahnya. Eugene memberitahu mereka untuk berhati-hati karena monster tingkat menengah akan segera muncul. Dia kemudian menekankan sekali lagi kepada kelompok bahwa hanya yang percaya diri yang boleh mengikutinya. Pemimpin tentara bayaran itu berkata bahwa jika komandan pergi, mereka juga akan pergi karena ini adalah kesempatan mereka. Namun ketika Partek dan Robin bersiap untuk pergi, pemimpin itu memberitahu mereka untuk menunggu sekarang. Terkejut Partek berkata bahwa Eugene sepertinya memiliki rencana lain dalam pikirannya. Sementara itu Eugene maju sendirian. Melalui kegelapan gua sendirian, dia teringat bahwa terakhir kali dia berada di sana adalah bersama Satria Galfredic, sebuah gambaran dari mantan rekan tempurnya. Muncul di pikirannya karena dia berpikir bahwa Galfredic adalah pemimpin yang luar biasa yang selalu bertarung di depan. Dengan itu dia pasti bisa membersihkan dungeon bahkan dengan sekelompok pria lemah itu. Tiba-tiba Eugene berhenti berjalan dan terhenti di tengah jalan. Dia kemudian bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Satria dalam situasi yang sama. Tiba-tiba para tentara bayaran akhirnya mengepungnya dan mengungkapkan niat asli mereka. Tanpa rasa takut dan dengan senyuman. Dia berkata bahwa mereka akhirnya melepaskan penyamaran mereka. Lalu Marian muncul. Dan dia berkata bahwa jika mereka ingin menemui akhir mereka,
dia akan mengabulkan permintaan itu. Dalam keputusasaan, para pria berteriak memintanya untuk menunggu dan bertanya-tanya apa itu. Fei Fei, peri kecil itu melancarkan mantra yang kuat dengan senyuman yang sangat jahat. Kemudian gelombang energi memadamkan obor, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dengan ketakutan, para tentara bayaran bertanya-tanya bagaimana dia bisa menggunakan sihir juga. Dalam kegelapan, pemimpin berteriak agar mereka tetap tenang dan menyalakan kembali obor. Namun di tengah kekacauan dan kegelapan, dua mata bersinar muncul dalam kegelapan. Salah satu tentara bayaran berteriak putus asa karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba dia diserang dan pemimpin berteriak agar semua orang melawan. Salah satu pria kemudian menyadari bahwa mereka menyerang rekan mereka sendiri. Di tengah jeritan sakit, Eugene menggunakan kemampuan barunya dengan benang merah. Dengan matanya yang bersinar, dia mengendalikan para pria dan pembantaian terus berlanjut. Pemimpin kemudian panik dan mencoba menyalakan batu untuk membuat api. Dia berpikir bahwa tanpa cahaya, ini adalah kesempatan sempurna untuk melarikan diri sendirian. Namun, pria itu terdiam total ketika menyadari apa yang sedang terjadi. Karena dia tidak bisa mendengar apa-apa dan bertanya-tanya mengapa semuanya menjadi sunyi. Tiba-tiba Eugene muncul di belakangnya dalam kegelapan gua. Dan dengan senyuman dia bertanya apakah tentara bayaran itu benar-benar butuh cahaya. Eugene kemudian membantunya dan mengatakan bahwa mata manusia itu lemah. Dalam kegelapan, cahaya mengungkapkan pembantaian dan dia bertanya apakah pria itu bisa melihat lebih baik sekarang. Dia kemudian mempertanyakan siapa pemburu itu. Dan siapa yang menjadi mangsa dalam situasi ini. Pemimpin memanggilnya monster. Sementara Eugene menunjukkan taring tajamnya, di kastil, badai hebat melanda malam. Tiba-tiba Kamara datang berlari sambil berteriak memanggil Eugene. Eugene dengan tenang menunggu dia di lorong kastil dengan mata merahnya. Dia memberi Lord tatapan serius. Kamara kemudian mendekat dan bertanya, apakah berita yang dia dengar itu benar? Bartol juga muncul, dan Eugene memberitahunya untuk mendengar langsung dari sumbernya. Begitu saja, dia melemparkan pemimpin tentara bayaran ke lantai. Tepat di depan mereka, saudara-saudara terkejut saat melihat tentara bayaran. Maverick yang sudah dipukuli habis-habisan, putus asa pria itu mengaku bahwa dia mencoba mengeliminasi Eugene di penjara bawah tanah. Gretel dengan senyum mengejek mengatakan bahwa pria itu akhirnya kehilangan akal sehatnya. Dia berteriak kepada saudaranya menanyakan seberapa jauh dia akan membawa tindakan gila ini. Dia bahkan menuduhnya percaya pada kata-kata seorang pria yang jelas-jelas sudah gila. Gretel memberitahu pria itu untuk berhenti mengoceh dan menjelaskan semuanya dengan benar. Namun, Maverick tampaknya berada di bawah semacam kendali. Merujuk pada Eugene sebagai tuannya, dia kemudian berkata bahwa dia pantas mendapatkan apa yang akan terjadi padanya, dan bersiap untuk melompat keluar dari jendela tanpa ragu-ragu. Sang tentara bayaran melompat dari puncak kastil. Kamara berteriak memanggil namanya dari balkon, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Tubuh pria itu jatuh dan terjepit di sebuah patung di halaman. Bertel mengklaim dia menjadi gila setelah melihat orang-orang diambil di penjara bawah tanah. Tapi Kamara menatapnya tajam, mengatakan bahwa dia menemukannya. Aneh bagaimana Bertel tampak lega dengan kejadian itu. Bertel kemudian marah dan berkata bahwa Eugene sama seperti dia, bahkan bertanya apakah Eugene memiliki harga diri sebagai seorang kesatria. Eugene kemudian bertanya apakah dia benar-benar tidak bersalah atas kehormatannya. Bertel yang ketakutan terbata-bata, tapi bersikeras bahwa dia tidak bersalah atas semua tuduhan. Eugene kemudian menantangnya untuk bertarung dalam duel dan dengan senyuman. Dia berkata bahwa mereka akan mempertaruhkan kehormatan dan kebenaran sebagai kesatria. Bertel terdiam marah dan tidak bisa berkata-kata dengan tawaran yang tidak terduga itu. Pada hari duel, para pelayan mengobrol tentang apa yang terjadi di kastil. Mereka berkomentar bahwa Bertel selalu menyebabkan masalah. Tapi kali ini dia sudah melampaui batas. Salah satu pelayan bertanya siapa targetnya. Dan yang lainnya menjawab itu adalah Tuan Yan Eugene dan jadi Bertel menghadap Eugene di halaman kastil untuk duel dengan ekspresi serius. Sang kesatria memegang pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Kamara kemudian muncul dan mengumumkan bahwa mereka akan menentukan kebenaran melalui pertempuran dan bahwa kebenaran menurut kehendak Tuhan akan diberikan kepada pemenang. Dengan pedang di tangannya, Eugene mempersiapkan dirinya untuk duel terakhir. Tiba-tiba Bertel menyerang dan menyerang Eugene. Dengan serangan yang kuat, dengan teriakan dia mengayunkan pedangnya untuk mengakhiri pertarungan. Sekali dan untuk selamanya, Eugene menghadapi dia dengan ekspresi tenang. Menunjukkan tanpa rasa takut dan hanya dengan satu tangan dia memblokir serangan dan menghancurkan bilah Bertel. Sang kesatria kemudian menggunakan pedangnya sendiri dan bersiap untuk menyerang Eugene dengan semua yang dia punya. Keduanya kemudian bertukar serangan kuat, percikan api terbang kemana-mana. Eugene tetap diam, menatap lawannya dengan tatapan dingin. Tiba-tiba kenangan dari masa lalu muncul dan dia ingat sedang diburu. Dia kemudian marah mengingat bagaimana dia dikejar oleh makhluk itu. Selama 1 dekade, Bertel terkejut dan tidak mengerti apa yang terjadi pada Eugene. Keduanya terus bertarung dengan pertukaran serangan pedang yang intens. Kesatria itu kemudian berteriak kesakitan saat merasakan kekuatan serangan Eugene. Tiba-tiba Eugene melucuti senjata Bertel, mengirim pedangnya terbang di udara. Dia melanjutkan dengan tendangan kuat yang membuatnya terjatuh ke tanah. Dan dengan tatapan serius, Eugene memberitahu kesatria itu untuk mengambil pedangnya. Bartol bangkit kembali dan dengan teriakan menyerang Eugene.
Kamara menyaksikan pertarungan dan menyadari bahwa kemampuan pedang saudaranya tidak buruk. Tetapi mengejutkan semua orang, jelas bahwa Eugene berada di level yang sama sekali berbeda. Bertel berteriak kesakitan saat dia dijatuhkan ke tanah. Sekali lagi oleh Eugene dan dengan matanya bersinar. Eugene membuktikan bahwa dia jauh lebih kuat daripada saudaranya. Dengan satu serangan terakhir, dia mengakhiri pertarungan, meninggalkan Bertel terkulai di tanah. Tiba-tiba Kamara ikut campur, mengatakan itu sudah cukup dan pertarungan berakhir. Dengan tatapan serius, Eugene bertanya apakah dia benar-benar merasa itu cukup. Kamara kemudian memberitahunya untuk mundur karena duel belum berakhir. Dan dengan saudaranya terjatuh, dia menyatakan pemenang duel adalah Sirian Eugene. Tetapi Bertel berteriak bahwa dia masih bisa bertarung dan bahwa dia akan mengalahkan Eugene dengan tangannya sendiri. Kamara memberitahunya untuk berhenti karena hasil pertarungan sudah ditentukan. Dia juga memberitahunya untuk bersikap seperti kesatria dan mengakui kesalahannya di penjara. Namun Bertel tersentak, berteriak bahwa dia tidak melakukan kesalahan pada Eugene. Dengan pedang di tangan, dia berteriak nama Eugene dengan kebencian murni. Dia kemudian menyalahkannya, mengatakan bahwa jika dia tidak ada di sana, semua ini tidak akan terjadi. Dan bahwa dia tidak akan pernah menderita penghinaan ini jika dia tidak muncul. Eugene kemudian menatapnya dan cahaya biru bersinar di matanya. Tiba-tiba tubuh Bertel berhenti bergerak dan dia tidak mengerti mengapa. Dia bertanya-tanya mengapa tubuhnya tidak mau patuh padanya dan apa yang sedang terjadi. Armor kesatria itu kemudian mulai hancur dan dia mulai panik. Eugene berkata bahwa dia seharusnya mengambil kesempatan terakhir. Saudaranya memberinya pukulan terakhir. Eugene menghabisi Bertel sekali dan untuk selamanya. Partek dan Robin tetap diam. Menyaksikan adegan itu tanpa sepatah kata pun. Eugene lalu berbalik dan berjalan menuju keluar halaman kastil dengan tatapan sedih. Kamara melihat tubuh saudaranya tergeletak di tanah kembali di kota. Marian mengeluh bahwa Eugene menyia-nyiakan vampir pertamanya. Eugene bertanya apa maksudnya dan dia bilang dia memanfaatkan dia lalu membuangnya. Tetapi Eugene menjelaskan bahwa pria itu lemah dan tidak akan mampu menghadapinya. Dan jika dia mempertahankannya, fakta bahwa dia menjadi vampir pasti akan terungkap. Eugene kemudian berkata bahwa dia tidak terlihat seperti tipe yang akan mengampuni mereka yang menunjukkan taring. Marian memanggilnya dingin dan berkata bahwa vampir seharusnya memiliki banyak budak. Eugene berpikir bahwa mengubah orang lemah menjadi vampir hanya akan menambah pekerjaan yang tidak sebanding, dan jika ada seseorang yang benar-benar dia sukai, dia mungkin mempertimbangkan untuk mengubah mereka. Tiba-tiba seseorang berteriak bahwa keributan besar telah dimulai dengan Lord Galprick. Eugene kemudian muncul di guild, dan Priscilla terkejut melihatnya. Gilmore menyapanya dan berkata, dia mendengar tentang penaklukan dungeon yang berhasil. Tanpa membuang waktu, Eugene bertanya apa yang terjadi pada Lord Galprick. Priscilla terdiam dan menatapnya dengan ekspresi yang sangat serius. Dia menjelaskan bahwa 2 minggu yang lalu, sang kesatria ikut serta dalam penaklukan dan dia menghilang sendirian di labirin di dalam wilayah Evergrove. Eugene kemudian menuju lokasi untuk menyelidiki apa yang terjadi. Dengan tatapan penuh tekad, dia bersiap untuk mencari rekan lamanya. Sesampainya di kota, dia memasuki sebuah mansion dan disambut oleh seorang bangsawan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Lord Javin dan menyambut Eugene. Eugene menyapanya dan Lord mengundangnya masuk untuk berbicara. Javin adalah anak sulung dari keluarga Evergrove dan terlihat cukup ramah. Dia kemudian menjelaskan bahwa keserakahan Galprick membuatnya masuk ke tingkat atas sendirian. Eugene mengulangi kata-katanya dengan tatapan yang sangat curiga. Javin mengonfirmasi, mengatakan bahwa sayangnya, mereka belum menyentuh tempat itu selama lebih dari 100 tahun. Javin menjelaskan bahwa penguasa labirin yang menguasai tempat itu tinggal di sana. Tiba-tiba pria lain muncul dan berkata, Galpardis menyebabkan masalah bagi semua orang. Javin kemudian memperkenalkan dia sebagai Tuan Lugites, seorang kesatria dari domainnya. Pria itu menyapa Eugene dan mengatakan bahwa dia mendengar tentang duel mereka dan dengan senyuman, dia mengungkapkan bahwa mereka berdua memiliki sesuatu yang menarik untuk dibagikan. Karena dia adalah pemenang turnamen keluarga dan mengalahkan Galpardik juga, Javin kemudian meminta maaf dan mengatakan ini hanya menunjukkan betapa berharganya kesatria itu. Dia kemudian bertanya apakah Eugene dan kesatria itu memiliki persahabatan yang dalam. Protagonis kita mengonfirmasi dengan tatapan dingin dan Marian merasa kesal padanya. Javin mengatakan dia akan memberikan dukungan penuh kepada Eugene karena datang sejauh ini untuk seorang teman. Dan dia menjelaskan bahwa jika pencarian berlangsung lebih dari sebulan, mereka akan menyatakan dia meninggal. Dia juga mengungkapkan bahwa sudah 3 minggu berlalu dan tidak ada harapan tersisa. Eugene kemudian menatap Lord dengan tatapan serius dan penuh tekad. Dan tanpa membuang waktu dia bangkit untuk pergi ke labirin segera. Javin kemudian mengatakan dia akan menyiapkan pesta penaklukan dalam 3 hari dan meminta izin untuk istirahat dan pulih dari perjalanan panjangnya. Eugene berterima kasih padanya dan mengatakan ada satu hal lagi yang dia butuhkan, dan bahwa mereka telah menyewa seorang penyihir dan akan membawanya untuk membantu pencarian. Kembali di kota, Marian mengeluh bahwa Eugene besar dan terlihat konyol. Dia juga merasa kesal dengan Javin mengatakan dia sama sekali tidak punya tata krama. Eugene kemudian berpikir bahwa ada lebih dari satu hal yang mencurigakan tentang cerita itu. Dia ingat bahwa Galpardik akan menerima gelar dan tidak punya alasan untuk mengambil risiko seperti itu. Dan dengan senyuman kesatria itu bahkan mengundangnya untuk ikut serta.
dan memberikan kesan yang baik. Eugene tidak mengerti perubahan rencana, atau mengapa dia diuji lagi. Dia tahu kesatria itu bukan tipe yang akan mengambil risiko segalanya untuk sejenak keserakahan. Tiba-tiba seorang pria berteriak bahwa Sang Mesias akan datang menarik perhatian semua orang. Dia bilang Dewi Kemenangan akan turun untuk menghancurkan tanah. Seperti yang dikatakan ramalan dan bencana sudah dimulai. Dengan hewan-hewan yang jatuh mati di dekat labirin, Marian kemudian menyadari mereka sedang membicarakan Eugene. Dan menjadi bingung, pria itu kemudian berteriak agar semua orang menawarkan daging dan darah sebagai pengorbanan, dan jika mereka melakukannya, Sang Mesias akan turun dan menyelamatkan tanah yang terkutuk. Marian merasa kesal dengan pemandangan itu. Dan Eugene bilang kota ini terasa aneh. Seorang pemuda kemudian memberinya selebaran dan memberitahunya untuk percaya karena para dewa sedang marah. Eugene kemudian membaca tentang hewan-hewan yang sekarat dan labirin yang runtuh. Dia bertanya-tanya apakah ini ulah monster dan mengapa Galbraith masuk sendirian. Tanpa membuang waktu, dia bilang kepada Marian mereka akan menuju labirin sekarang juga. Dia kemudian menemukan seorang penyihir dan bilang bahwa 3 hari itu terlalu lama dan mereka akan pergi sendiri. Tiba-tiba penyihir itu bilang dia tidak pernah menyangka akan melihat vampir. Di tempat seperti ini, Eugene terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia tahu identitas aslinya, dan dengan senyuman, penyihir itu mengungkapkan bahwa vampir telah diburu hingga punah. Penyihir itu menggoda lebih lanjut mengatakan dia hanya berjalan-jalan di siang bolong. Eugene kemudian marah dan menggenggam penyihir itu di leher dengan keras. Sementara itu pria itu terus berteriak bahwa Sang Mesias akan datang. Dengan jeritan kesakitan, penyihir itu merasakan kekuatan Eugene. Dengan mata merahnya, Eugene bertanya bagaimana dia mengenalinya begitu cepat, dan mengancamnya mengatakan dia akan mematahkan lehernya jika dia tidak menjawab. Penyihir itu kemudian gagap bahwa dia akan bicara, tapi perlu dia melepaskannya. Dengan susah payah dia mengungkapkan bahwa itu karena bayangan darah pahlawan kita. Marian kemudian bilang nama itu terdengar familiar dan sepertinya ingat sesuatu. Tiba-tiba peri itu berteriak saat dia menyadari dari mana dia tahu nama itu. Dengan putus asa dia berteriak agar Eugene berhenti dan tidak menghilangkan penyihir itu. Karena dia adalah penyihir dan bagian dari sekolah bayangan darah. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah sekelompok penyihir yang telah melayani vampir selama beberapa generasi. Dengan kekuatan cengkramannya, penyihir itu akhirnya pingsan di pelukannya. Saat bangun, dia mengeluh bahwa dia tidak bisa menjawab jika dia tidak melepaskannya. Eugene kemudian meminta maaf dan Marian berkata dia mulai berbicara seperti penjahat. Penyihir itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Serenua Romari dari sekolah bayangan, dan karena sifat sekolah itu, mereka bisa merasakan keberadaan vampir. Dia juga mengungkapkan bahwa dia mencarinya atas permintaan tuan muda Jubin, dan dengan marah Eugene berpikir dia akan menggugat. Mulut Galbraith tertutup ketika dia menemukannya. Serenua kemudian mengungkapkan bahwa dia berada di pesta penaklukan ketika Galbraith menghilang. Eugene meminta lebih banyak detail, dan dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan rampasan monster, jadi dia mendaftar untuk penaklukan labirin Count Evergrow, dan karena tempat itu dikenal berbahaya, semua orang bergerak maju dengan percaya diri. Tiba-tiba gempa bumi mengguncang labirin, dan tanah mulai bergetar, lantai kemudian runtuh dan dia hampir jatuh. Tetapi seseorang menangkapnya di detik terakhir. Itu adalah Galbraith, yang menjaga bagian belakang kelompok pada saat itu. Dia menyelamatkannya tetapi akhirnya jatuh ke jurang menggantikan dirinya ke dalam kegelapan. Setelah melarikan diri, dia mendengar yang lain menyalahkan kesatria atas gempa bumi, mengatakan bahwa dia membuka gerbang ke tingkat atas yang menyebabkan seluruh bencana. Serenua berkata dia berpikir untuk memberitahunya kebenaran karena dia adalah temannya. Eugene kemudian menyadari bahwa ceritanya berbeda dari apa yang Jundorit katakan padanya, dan dia bertanya-tanya apakah sang tuan berbohong atau jika dia mendapatkan informasi palsu dari seseorang. Tiba-tiba Serenua mengungkapkan bahwa dia melihat sesuatu yang aneh di saat kekacauan itu, dan bahwa di dasar jurang tempat kesatria jatuh, dia melihat mata besar yang tergambar di sana. Eugene terkejut, dan dia mengonfirmasi bahwa itu memang sebuah mata. Dia juga mengingatkannya tentang para kultis yang membagikan selebaran di alun-alun, dan bahwa gambar di selebaran adalah yang sama yang dia lihat di dasar jurang. Sementara di tempat gelap, para kultis menyembah gambar mata raksasa, dan salah satu dari mereka berkata bahwa Mesias yang akan memimpin mereka menuju keselamatan akan segera bangkit di pintu masuk labirin. Salah satu pria melaporkan bahwa persediaan sudah disiapkan. Lujiet lalu bertanya bagaimana perasaannya tentang bertemu kembali dengan rekannya. Eugene menjawab bahwa dia hanya berharap dia tidak perlu membawa mayat kembali. Sang kesatria kemudian berkata Galbraith bukan tipe yang mudah jatuh. Dia bahkan tertawa dan berkata Eugene sangat percaya pada temannya. Eugene kemudian berpikir bahwa dia ingin masuk ke labirin lebih cepat, tetapi dia perlu mengawasi bajingan itu. Lujiet sebagai langkah berjaga-jaga, dia tahu bahwa sang kesatria bertahan selama 3 minggu dan bisa bertahan lagi 3 hari. Tiba-tiba sekelompok Templar muncul dan menyapa Eugene. Mereka memperkenalkan diri sebagai Templar dari biara House Evergrow dan mengatakan adalah suatu kehormatan untuk bertugas bersama kesatria yang begitu saleh. Marian kemudian harus menahan tawanya mendengar mereka menyebut vampir bajingan. Lujiet terkejut karena jarang sekali Templar tertarik pada seorang kesatria, dan dengan senyum sinis dia bertanya-tanya apakah Eugene adalah semacam vampir. Paladin di pintu masuk labirin Eugene memanggil Partak untuk berbicara. Mereka kemudian mendirikan perkemahan dan Eugene
Memberitahu mereka untuk tidak lengah. Marian terpesona oleh tempat itu. Mengatakan bahwa tempat itu melimpah dengan energi air. Partak kemudian berkata tempat itu berbeda dan dirancang untuk bertahan. Eugene berpikir bahwa jika yang terburuk terjadi, dia bisa bersembunyi di sini untuk bertahan. Tiba-tiba Lujiat muncul dan berkata ini adalah tempat yang sempurna bagi bajingan untuk bersembunyi. Lujiat memuji Eugene, mengatakan bahwa keterampilannya mengesankan. Dengan senyuman, dia memberitahu Eugene untuk tidak terlalu terburu-buru dan bahwa orang yang perlu dia percayai saat ini adalah dirinya sendiri. Eugene kemudian berkata bahwa untuk tempat yang sudah dipetakan, mereka mengalami banyak korban. Lujiat tertawa dan berkata, mereka hanyalah pengorbanan yang ditawarkan kepada labirin. Tiba-tiba mata Eugene mulai bersinar merah dan mengejutkan semua orang. Gempa bumi yang kuat mengguncang seluruh struktur. Lujiat berteriak agar semua orang bertahan karena labirin struktur sedang berubah. Dan dengan senyum sinis dia berkata tempat di mana Galprek jatuh ada di sini. Dia kemudian mengungkapkan bahwa zona ini di mana dindingnya terus bergerak juga merupakan jalan pintas ke level atas yang mereka cari. Serenoa kemudian mengatakan bahwa gempa ini sama seperti sebelumnya. Lujiat lalu berhenti di satu tempat dan Eugene bertanya di mana jalan pintasnya. Dengan senyum jahat, sang kesatria mengatakan jalan pintasnya tepat di tempat dia berdiri. Eugene kemudian menyadari itu adalah jebakan dan bersiap untuk yang terburuk. Tiba-tiba roda gigi raksasa muncul dan mengubah seluruh tata letak tempat itu. Eugene kemudian berpegangan untuk menghindari jatuh ke dalam jurang gelap gua dan menyadari itu bukan gempa alami dan semuanya adalah jebakan. Serenoa kemudian memanggilnya dan menunjuk ke sesuatu di tengah kegelapan dan dengan mata merahnya, dia menatap apa yang datang menuju mereka. Untuk keterkejutannya, dia menemukan Galpa terikat dan terluka parah. Tanpa berpikir dua kali, Eugene berlari maju untuk menyelamatkan temannya. Dia mendekat dan menyadari parahnya luka sang kesatria saat menyentuh wajahnya. Eugene merasakan ada yang sangat salah dan dengan mata merahnya, dia menyadari bahwa sang kesatria masih hidup. Tiba-tiba Marian memperingatkannya bahwa ada yang terasa aneh tentang tempat ini. Sang peri mengatakan dia merasakan kehadiran yang berbeda datang dari bawah lantai gua. Angin kencang kemudian mulai bertiup dari arah yang tidak diketahui dan semua orang bertanya-tanya, dari mana angin kuat itu berasal? Dari kedalaman jurang cahaya merah muncul, menerangi kegelapan dan dengan mata yang bersinar, makhluk raksasa mulai muncul. Monster itu memperlihatkan dirinya dengan tubuh yang besar dan api ungu di sekujur tubuhnya dan di depan mereka muncul Minotaur yang menakutkan. Penguasa labirin ini, Serenoa kemudian berteriak ketakutan, dan Eugene memberitahunya untuk melindungi sang kesatria. Minotaur kemudian menyerang dengan seluruh kekuatan, dan Eugene menerjang ke dalam pertempuran dengan lompatan. Dia menghindari serangan dan bersiap untuk menyerang makhluk itu, dan dengan pedang di tangan, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi monster raksasa. Eugene kemudian melepaskan semua kekuatannya dan cahaya merah memancar dari tubuhnya. Serenoa berteriak ketakutan saat melihat kekuatan serangan Eugene. Makhluk itu kemudian menyerangnya dengan cakar-cakarnya dan bersiap untuk serangan lainnya. Dengan kapak di tangan, Minotaur itu bersiap untuk menyerang dengan segenap kekuatannya. Eugene lalu bertanya apa yang dilakukannya, dan bersiap untuk yang terburuk. Cahaya merah kemudian bersinar, dan makhluk itu meluncurkan serangan yang sangat kuat. Gelombang energi menghancurkan segalanya, dan mengirim Eugene dan sang kesatria terbang. Galprek kemudian terlempar ke udara, dan Eugene terkejut melihat pemandangan itu. Tanpa berpikir dua kali, dia melompat maju untuk mencoba menyelamatkan temannya dari jatuh. Dia mengulurkan tangannya tapi tidak bisa sampai kepadanya tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dalam keputusasaan, Eugene berteriak nama temannya saat dia jatuh. Tiba-tiba dia terhenti oleh sebuah mantra dan tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan matanya bersinar, Eugene bertanya-tanya apa arti semua ini. Serenoa kemudian memperingatkannya bahwa monster itu adalah Minotaur tingkat tinggi dan bahkan seorang vampir akan dihabisi jika mereka menghadapi langsung. Dengan tatapan marah, Eugene menatapnya dengan tajam. Gigi runcingnya terlihat, dengan belatinya siap. Dia mempersiapkan diri dan keduanya berhadapan dengan ekspresi serius. Eugene kemudian mengatakan bahwa dia telah melampaui batas dan memanggilnya dengan namanya. Serenoa meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak bisa hanya melihat seorang vampir melompat ke kehancurannya dan bahwa menyerang Minotaur secara langsung menawarkan peluang kemenangan yang sangat kecil. Dia menambahkan bahwa jika dia ingin menyelamatkan kesatria, dia perlu tetap tenang. Sang penyihir bertanya-tanya apakah labirin bahkan cukup besar untuk menampung Minotaur, dan dengan itu, Eugene menatap cahaya biru yang muncul di dinding. Lujiat kemudian mengatakan bahwa dia tidak tahu penyihir itu mampu menggunakan sihir tanah. Dia menambahkan bahwa dia selamat berkat Galprek dan bahwa dia adalah orang aneh. Serenoa kemudian menatapnya dengan marah dan memanggil namanya dengan kebencian yang murni. Dia ingat bahwa semua terjadi begitu cepat dan merasa bersalah tentang apa yang terjadi. Dengan tatapan marah, Eugene menyadari bahwa dia adalah yang harus disalahkan atas segalanya dan bahwa dia adalah yang mengubah Galprek menjadi apa yang dia sekarang. Lujiat kemudian mengatakan bahwa dia hanya membawa teman. Untuk Tuan melihat betapa dia mencintainya, dia kemudian meraih Eugene dan memanggilnya kasar karena menuduhnya. Eugene kemudian merasakan aura aneh dan menyadari ada yang salah. Dengan mata merahnya, dia bersiap untuk menyerang sang kesatria. Dengan segala yang dia punya, Eugene kemudian menyerangnya, dan sebuah tato aneh bersinar di tangan Lujiat. Serenoa kemudian menyadari bahwa kekuatan
mengerikan itu bukan miliknya dan aura ungu memancar dari tubuh kesatria saat dia menggunakan kekuatan warisan. Dia menjelaskan bahwa lambang memberikan kekuatan warisan dan itu adalah sihir terlarang. Karena sihir mulai mentransfer kekuatan dari makhluk non-manusia ke manusia. Lujet mengatakan sihir terlarang hanyalah permainan kata-kata oleh mereka yang ingin memonopoli kekuatan. Dan bahwa mereka adalah yang terpilih untuk bertahan ketika keputusasaan datang ke dunia. Eugen kemudian mengatakan bahwa dia mencuri kekuatan orang lain untuk mengalahkan Galprik. Dan setelah itu dia bahkan membanggakan seolah-olah keterampilan itu miliknya sendiri. Dengan senyum jahat, Eugen mengatakan dia akan pertama-tama membuatnya menyadari. Tempatnya, keduanya kemudian bertabrakan dan aura merah memancar dari tubuh Eugen. Kedua energi kemudian bertabrakan dan sebuah ledakan besar mengguncang tempat ini. Serenoa terkejut oleh kekuatan itu dan bertanya-tanya apakah seorang vampir biasa bisa menciptakan itu dengan senyum sinis. Lujiet mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya yang menyembunyikan kekuatannya dan dengan sebuah pukulan kuat, dia menyerang karakter utama kita dengan segala yang dia punya. Pahlawan kita kemudian membalas dan aura ungu memancar dari tubuhnya selama pertarungan. Sang kesatria memperingatkan bahwa dia tidak berniat untuk menahan diri dalam pertarungan ini. Dan dengan kekuatan pukulan itu, Serenoa terlempar jauh. Berteriak kesakitan, Lujiet kemudian mengatakan semua jebakan laboratorium telah sekarang terungkap dan dengan senyum jahat, dia memberitahu Eugen untuk jatuh dalam keheningan. Eugen kemudian berteriak nama Serenoa dan bersiap untuk yang terburuk. Sang penyihir kemudian menggunakan sihirnya dan menciptakan perisai untuk melindungi Eugen. Lujiet kemudian menatap Eugen dengan tatapan serius dan penuh tekad. Dan dengan mata merahnya, Eugen bersiap untuk pertarungan terakhir. Sang kesatria kemudian bersembunyi di balik dinding dan mengawasi Eugen. Tiba-tiba dia menyerang dengan pedangnya, menghantam Eugen di wajah dengan tatapan dingin. Lujiet terus menyerang tanpa ampun dan dengan pedang di tangannya. Dia bersiap untuk pukulan terakhir melawan Eugen si kesatria. Berpikir bahwa dia pernah mendengar desas-desus tentang kekuatan Eugen, tapi itu melampaui ekspektasinya. Dengan senyum sinis, dia mengakui bahwa menggunakan Galprik sebagai umpan adalah pilihan yang tepat. Dengan senyum jahat, Lujiet berkata pengorbanan terakhir akan dipersembahkan. Tiba-tiba lingkaran sihir Serenoa hancur dan dia berteriak kesakitan. Sang penyihir kemudian memperingatkan bahwa lingkaran sihir tidak akan berfungsi di sini lagi. Serenoa kemudian bertanya kemana Eugen akan pergi. Tapi dia mengabaikannya. Sang penyihir kemudian merasa bersalah. Dan bertanya-tanya mengapa dia pernah terlibat dalam ini. Ketakutan dia bertanya-tanya jenis neraka mengerikan tempat ini dan bahkan berpikir seharusnya dia berpura-pura tidak tahu. Dan berlari lebih jauh, tiba-tiba, dia melihat pahlawan kita sedang memeluk beruang dalam pelukan. Dia, karakter utama kita sedang membawa temannya, yang telah dipukuli dan pingsan. Eugen menatap Serenoa dengan tajam. Dan berkata itu bukan jawaban untuk pertanyaannya. Ketakutan sang penyihir tetap diam. Tidak tahu harus berkata apa padanya. Dia kemudian berkata dia akan melakukan yang terbaik. Dan menggunakan sihirnya untuk menyembuhkannya. Tiba-tiba Marianne muncul dan memperingatkan bahwa tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Dia berkata tempat ini tampak seperti akhir dari labirin, sebuah ruangan bos yang terisolasi. Sang peri berkata itulah yang ingin dia peringatkan sebelumnya. Karena dia tidak bisa mengendalikan apapun di sini bahkan sebagai roh air. Dan bahwa kolam darah memiliki konsistensi yang berbeda dan aneh. Eugen kemudian menatap kolam itu dengan tatapan serius dan curiga. Dan bertanya-tanya apakah mata itu adalah apa yang dilihat sang penyihir di dasar jurang. Eugen kemudian bertanya mengapa dia tidak bisa mengendalikan kolam darah itu. Tiba-tiba monster darah mulai terbentuk dari kolam di tanah. Makhluk itu kemudian bangkit dan menatap Eugen dengan tatapan kosong. Dan mengejutkan semua orang, Minotaur itu juga beregenerasi dan bangkit kembali. Eugen kemudian memberitahu Marianne untuk mencari celah agar mereka bisa melarikan diri. Dia menghadapi monster raksasa dan bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Serenoa kemudian melanjutkan untuk menyembuhkan Galprik yang masih tidak sadarkan diri dengan mata merahnya. Eugen memutuskan dia perlu melumpuhkan monster itu. Dengan pedang di tangan, dia menyerang dan menyerang makhluk itu. Dengan semua yang dia punya, Eugen kemudian menggunakan kemampuannya. Dan serangkaian cakar merah muncul, serangan itu mengenai Minotaur tepat sasaran. Tetapi sepertinya makhluk itu tidak merasakan apa-apa. Eugen kemudian terus menyerang dengan semua kekuatan dan tenaganya. Dia menggunakan kemampuannya lagi. Menyerang monster dengan cakar darah. Tiba-tiba pedangnya patah. Dan dia terkejut dengan ketahanan musuh. Dengan ekspresi serius, Eugen menggenggam bilah yang patah di tangannya. Makhluk itu kemudian bersiap untuk menyerang. Dan cahaya kuning bersinar di mulutnya. Dengan gerakan cepat, Eugen menghindari ledakan energi dan dengan lompatan, dia mendekati monster untuk serangan jarak dekat. Eugen kemudian melancarkan pukulan kuat di wajah makhluk raksasa itu. Dan dengan lompatan lain, dia bersiap untuk menyerang Minotaur dengan semua yang dia punya. Dia kemudian menyadari bahwa pedang biasa bahkan tidak bisa menggores monster itu. Dan dengan tangannya yang bersinar merah, dia memutuskan untuk memanfaatkan apa yang dia miliki. Dia pun menciptakan bilah baru dari darah dan bersiap untuk bertarung. Dengan senjata barunya di tangan, Eugen menghadapi makhluk itu dengan serius. Dia kemudian menyerang dan menggunakan tombak darah untuk menyerang Minotaur. Dengan gerakan cepat, dia menghindari serangan dan bersiap untuk membalas. Dia kemudian terus bertarung, bertukar serangkaian pukulan dengan makhluk itu.
Dengan taring terdedah, Eugene menyerang monster dengan semua yang dia punya. Tetapi Minotaur itu memukulnya dengan satu pukulan, mengirimnya menghantam dinding. Makhluk itu kemudian menyerang dengan senjatanya dan lantai hancur akibat dampaknya. Eugene terlempar jauh dan menghantam dinding kabin dengan tatapan penuh tekad. Dia bersiap untuk ronde kedua pertarungan. Serenoa kemudian mencoba membangunkan Galpardek, yang tetap tidak sadar di lantai dan memintanya untuk bangun. Karena temannya dalam bahaya dan butuh bantuan, Eugene kemudian menyadari bahwa sang penyihir benar. Dan bahwa dia tidak bisa menang karena monster tingkat tinggi berada di level kekuatan yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba, makhluk itu menatapnya dengan tatapan kejahatan murni dan bersiap. Eugene kemudian mengutuk dan bersiap untuk serangan terakhir monster itu. Dengan semua kekuatannya, dia menggunakan kemampuannya dan serangkaian cakar muncul. Dia terjebak oleh serangan musuh yang membuatnya penuh lubang. Serenoa kemudian berteriak memanggil nama Eugene dan bersiap untuk yang terburuk. Semua terluka. Eugene menatap monster itu dengan tatapan penuh amarah. Dia kemudian teringat akan ketidakberdayaan yang dia rasakan selama lebih dari 1 dekade. Dengan cakar darahnya, dia menyerang Minotaur dengan segenap kemampuannya. Tetapi dia bertanya-tanya mengapa dia merasakan lebih banyak rasa sakit daripada sebelumnya dan dengan teriakan kesakitan. Eugene terhempas ke lantai gua, terjatuh, dia bersiap untuk pukulan terakhir makhluk raksasa itu. Terbaring di tanah, Eugene menyaksikan adegan itu dengan tatapan kosong, dan bertanya-tanya mengapa dia berjuang begitu keras untuk menyelamatkan temannya. Galpri kemudian terbangun dan melihat Eugene terjatuh dan penuh luka. Dengan tatapan terkejut, dia menatap Eugene. Benar-benar bingung dan bertanya-tanya mengapa dia mengambil risiko begitu besar untuk menyelamatkannya.